ya, melanjutkan materi PPN ya. Kemarin kita sudah bahas, kemarin kita sudah bahas mengenai fasilitas ya, fasilitas di bidang PPN. Ada yang tidak dipungut, ada yang mendapatkan fasilitas dibebaskan. Sebentar, saya bentar, lupa lagi. Oke, sharing screen udah ya. Nah, ini kemarin ya kita sudah bahas mengenai fasilitas ya. Jadi eh, perbedaan yang utama ya terutang dan dibebaskan itu adalah mengenai pengkreditan pajak masukan, gitu ya. Jadi kalau fasilitas tidak dipungut seperti kita bahas kemarin ya, penyerahan ya terkait dengan proyek pemerintah yang dananya berasal dari APBN. Yang dananya berasal dari bantuan luar negeri atau hibah luar negeri, itu fasilitasnya tidak dipungut, ya kan? Kemudian apalagi penyerahan ke kawasan bebas, ya Batam, Bintan, Karimun, Pelabuhan Pulau Sabang, kawasan ekonomi khusus, gitu ya. Nah, kemudian ke penyerahan yang mendapatkan fasilitas bea masuk, pembebasan bea masuk, otomatis juga mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, ya. Kemudian kemarin kita juga mengenai emas batangan yang tidak untuk ya, emas batangan yang tidak untuk kepentingan cadangan devisa negara ya, tidak dalam rangka cadangan devisa negara, maka dia juga penyerahannya mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Nah, terhadap penyerahan-penyerahan tersebut, pajaknya itu tidak ada yang dipungut, alias yang membeli, yang menerima barang jasa itu tidak membayar PPN gitu ya, tapi di faktur tetap ditulis PPN-nya adalah sebesar 11%. Nah, sehingga pajak yang dipungut sendiri nol, pajak masukan yang dapat dikreditkan itu bisa ya, pajak masukan dapat dikreditkan sehingga SPT-nya cenderung lebih bayar gitu ya. Kemudian apa namanya? Sekarang kita masuk ke PPN yang terutang yang dibebaskan, ya kan? Nah, PPN yang terutang dibebaskan ini pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sehingga SPT-nya cenderung nihil, ya. Jadi kalau tidak ada penyerahan lain, berarti SPT-nya nihil karena pajak yang dipungut sendiri nol, nol, ya kan? Sedangkan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Jadi SPT-nya nihil. Nah, ini kita sudah bahas kemarin ya. Eh, Termasuk penyerahan bahan bakar ya, aftur atau BBM untuk kapal laut luar negeri ya. Nah, kemudian impor barang strategis. Nah, barang strategis ini apa? Kebutuhan pertahanan, bencana alam gitu kan, dan seterusnya. Nah, kemudian jasa juga gitu, jasa-jasa yang terkait dengan pembangunan rumah ibadah, jasa-jasa yang terkait dengan pemulihan bencana alam dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang dibebaskan ya. Nah, ini tidak dipungut ya. Nah, yang dibebaskan. Penyerahan yang dibebaskan itu apa sih? Ya, di sini ada penyerahan terkait penyerahan di dalam kawasan bebas atau pelabuhan bebas ya. Kemudian ada impor barang tertentu dan seterusnya. Ada 6 kelompok. Kita langsung masuk aja ke item per itemnya ya. Pertama adalah yang mendapatkan fasilitas dibebaskan itu ya, berdasarkan PP 41 tahun 2021 adalah penyerahan BKP JKP atau BKPTB ya tidak berwujud atau jasa kena pajak ya, termasuk juga pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, termasuk juga jasa kena pajaknya di dan ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kita sebut aja kawasan bebas gitu ya. Kalau saya maksud kawasan bebas itu artinya kawasan perdagangan bebas, Batam, Bintan, Karimun, dan pelabuhan bebas itu adalah pelabuhan Pulau Sabang, gitu ya. Nah, itu adalah kawasan bebas kita sebut. Nah, penyerahan ke kawasan bebas. Nah, ya. Nah, eh, penyerahan di dan ke kawasan bebas. Misalnya dari Batam, ya, penyerahan di Pulau Batam ya. Penyerahan di Pulau Batam antar pengusaha itu nggak ada PKP, jadi bebas, ya. Bukan tidak dipungut, memang bebas, nggak ada PPN-nya, nggak ada PKP-nya. Kemudian dari Batam ke
Karimun, ya, dari Batam ke Bintan atau Bintan ke Pulau Sabang, gitu ya. Itu semua adalah penyerahan di dalam kawasan bebas atau antar kawasan bebas, gitu ya. Nah, penyerahan BKP di dalam kawasan bebas, kemudian barang masuk juga gitu. Misalnya barang masuk dari Singapura ke Batam, dari Inggris ke Batam, dari Amerika ke Batam, atau ke Bintan, atau Karimun, gitu ya. Itu juga nggak ada PPN-nya, bebas, gitu ya. Kemudian penyerahan BKP oleh pengusaha di kawasan bebas kepada pengusaha di kawasan bebas lainnya, ya, misalnya dari Batam ke Karimun, dari Batam ke Bintan dan seterusnya, gitu ya. Itu adalah penyerahan dari satu kawasan bebas ke kawasan bebas lainnya. Nah, yang juga diatur di sini adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, ya, dari luar daerah pabean di dalam kawasan bebas, ya. Misalnya pengusaha di Batam, Bintan, Karimun pakai merek dagang atau lisensi dari luar negeri dipakai di kawasan bebas, nah itu nggak ada PPN-nya, bebas, ya. Termasuk juga misalnya menggunakan jasa desain, ya, dari Singapura minta dibuatkan desain hotel misalnya atau taman untuk dibangun di Bintan misalnya, gitu ya. Itu pemanfaatan BKP tidak berwujud, ya, dari luar daerah pabean atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean dimanfaatkan di kawasan bebas. Nah, tapi kalau dimanfaatkannya di TLDDP atau tempat lain dalam daerah pabean, ya, tempat lain dalam daerah pabean itu artinya yang berlaku undang-undang kepabeanan selain kawasan bebas, ya. Jadi penyerahan BKPTB atau JKP di dalam kawasan bebas itu juga prinsipnya, ya, dibebaskan, ya. Nah, tapi kalau dimanfaatkannya di luar kawasan bebas atau di dalam TLDDP tempat lain dalam daerah pabean, maka dia dikenai PPN, ya. Ini yang kelompok satu, ya. Nah, yang kelompok dua yang juga mendapatkan fasilitas itu adalah impor dan atau penyerahan BKP tertentu, ya, dan atau penyerahan JKP tertentu yang diatur dalam PP 49 2022, ya. BKP tertentu itu apa sih yang impornya dibebaskan, ya, atau penyerahannya, ya. Nah, vaksin polio, ya. Vaksin polio kalau diproduksi di luar negeri kemudian kita impor itu bebas PPN-nya. Demikian juga terkait dengan vaksin COVID, diimpor bebas. Nah, seandainya Kimia Farma memproduksi vaksin, nah itu bahasanya berarti penyerahan. Kalau dibuat diproduksi di dalam negeri berarti Kimia Farma memproduksi vaksin polio atau vaksin COVID, kemudian diserahkan kepada usernya, kepada apotek atau kepada rumah sakit atau kepada instansi pemerintah mungkin yang beli, gitu ya. Itu juga mendapatkan fasilitas dibebaskan. Jadi baik impor maupun penyerahannya, ya. Demikian juga buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, ya. Nah, itu juga dibebaskan. Sehingga kalau ada toko buku, ya, toko buku yang semata-mata menjual, ya, toko buku semata-mata menjual buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama, otomatis itu SPT masanya nihil. Karena PPN-nya itu kan tidak PPN-nya itu dibebaskan. Jadi pembeli nggak bayar PPN, ya. Nah, sedangkan si penjual juga tidak boleh mengkreditkan pajak masukannya, ya. Jadi kalau misalnya eh, apa namanya ada toko buku nyewa ruko, ya, kemudian ada PPN-nya, kemudian dia menjualkan hanya buku pelajaran umum, kitab suci, buku agama, ya, maka apa namanya PPN-nya itu atas sewa tokonya tidak dapat dikreditkan, ya. Atau kemudian dia beli mobil, ya, dibeli mobil ada pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, apabila toko buku ini menjual segala macam nih, ya, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran keagamaan, gitu ya. Kemudian dia juga jual novel, ya, dia jual majalah, dia jual tas, ya kan? Ada tuh toko buku, ya, yang nggak ada AC-nya tuh, toko gerah media, gitu ya. Nah, toko gerah media, contohnya, ya, kalau ada kemiripan itu kebetulan belaka, gitu ya. Nah itu jualnya apa? Sepatu, bahkan ada jam, gitu kan, ada alat tulis. Nah, kalau dia menjual yang terutang dan dipungut, ya, nah itu kan yang terutang dipungut tuh yang lain, ya, maka
bagaimana kalau dia nyewa tempat? Nah, atau dia beli gedung. Nah, berarti kita harus menghitung dengan PMK 186 yang kita pelajari kemarin gitu ya. Atau dia membeli genset buat toko bukunya. Nah, itu pajak masukannya impor kayak kemarin. Maka dia harus dihitung berdasarkan PMK 186 itu toko buku karena sebagian penyerahannya dibebaskan, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Pasal 16B ayat 3. Nah, sedangkan penyerahan lainnya, ya, penyerahan yang berutang dan dapat dikreditkan, itu juga ada, ya, penyerahan penjualan sepatu, tas, ya, buku-buku pelajar, buku-buku komik, komersial, ya, buku resep lah dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu berarti penyerahannya terutang dan dapat dikreditkan. Maka kalau dia beli mobil operasional, dia beli genset untuk toko juga, gitu ya, maka itu pajak masukannya harus dihitung dengan PM 186 yang kita pelajari kemarin, gitu ya. Makin jelas ya penggunaan dari PMK 186 kemarin. Kemudian ada juga BKP tertentu yang atas impor ya dan atau penyerahannya itu dibebaskan tanpa SKB ya. Ini juga yang pertama tadi tanpa SKB ya. Jadi tidak perlu surat keterangan bebas ya. Nah, jadi untuk vaksin polio, buku pelajaran umum, ya, kitab suci, kemudian barang kena pajak yang diterima oleh badan lembaga terkait dengan bencana baik alam maupun non alam, ya, itu semua tidak perlu SKB ya. Misalnya nih ada eh, COVID gitu ya, ada COVID kayak kemarin itu bencana non alam atau tanah longsor ya, amit-amit gitu ya. Tapi kalau ada bencana kemudian pengadaan mobil, misalnya pengadaan perahu karet ya untuk penanganan bencana, maka kalau dia diimpor ataupun kita beli dari pabrikan lokal itu juga mendapatkan fasilitas dibebaskan ya. Kemudian terkait dengan jasa konstruksi ya, itu juga tidak perlu SKB ya. Jasa konstruksi pembangunan tempat ibadah ya. Jasa konstruksinya ini mendapatkan fasilitas dibebaskan ya. Kemudian untuk pembangunan bangunan korban bencana alam ya, dibangun rumah susun misalnya, dibangun terkait dengan banjir ya, kemudian tidak bisa ditempati lahannya, dibangun rumah susun ya. Jasa konstruksinya itu dibebaskan ya. Jadi pengusaha jasa konstruksinya itu nanti SPT-nya nihil karena PPN-nya tidak dipungut sendiri ya atau dibebaskan, tidak ada PPN yang dipungut, sedangkan pajak masukannya dia tidak bisa mengkreditkan. Jadi berbeda dengan jasa konstruksi misalnya dananya berasal dari hibah. Nah, kalau berasal dari hibah luar negeri atau bantuan luar negeri, dia bisa mengkreditkan pajak masukannya, ya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau fasilitas dibebaskan itu untuk kepentingan apa namanya konsumen ya untuk kepentingan konsumen. Kalau fasilitasnya dibebaskan itu untuk kepentingan konsumen gitu ya, karena yang produsen nggak bisa mengkreditkan pajak masukannya ya, tapi PPN-nya itu tidak tidak dibayar oleh konsumen atau tidak ada yang dipungut oleh pihak yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak. Nah, tapi kalau fasilitasnya tidak dipungut, nah itu berarti memperhatikan kepentingan dari pengusaha kena pajaknya karena dia boleh mengkreditkan pajak masukannya gitu ya. Nah, kemudian yang juga eh, apa namanya dibebaskan tanpa SKB ini adalah jasa kena pajak selain jasa konstruksi ya yang diterima oleh badan kementerian lembaga yang menangani bencana alam ya. Nah, misalnya apa? Jasa sewa ambulans ya, disewa oleh kementerian untuk penanganan bencana alam dibayar oleh. Nah, itu juga sama ya, selain jasa konstruksi untuk kepentingan bencana alam ya atau non alam. Nah, kelompok ketiga ya, kelompok ini ketiga ini diatur dalam pasal 6 PP 49 2022 ya. Ini juga terkait dengan impor dan atau penyerahan. Jadi ini saya gabungin dulu yang impor dan penyerahan biar nggak diulang-ulang ya. Jadi yang huruf A ini adalah mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan ya, tetapi tidak termasuk cuku cadang ya. Jadi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan dalam keadaan terpasang maupun terlepas ya, baik build up maupun CKD ya, yang digunakan
secara langsung dalam proses menghasilkan BKP oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan BKP. Jadi misalnya saya pabrik sepatu, ya, kemudian saya impor mesin dari Jepang atau impor mesin dari Amerika. Nah, itu berarti eh, PPN-nya itu dibebaskan. Tapi kita harus apa? Minta SKB dulu ke KPP. Di mana kita terdaftar, kita akan mengajukan permohonan untuk penerbitan surat keterangan bebas terkait dengan impor barang apa dijelaskan, ya. Apakah masuknya satu kesatuan utuh, ya, atau rakitan, build up atau CKD, atau misalnya kita dalam rangka pembangunan mesin itu di pabrik juga ada konstruksinya, jadi semacam apa tuh, ya, termasuk jasanya gitu, ya, termasuk jasa juga dihitung, ya, termasuk misalnya on the deal-nya untuk pemasangan, ya. Nah, itu satu kesatuan itu ditulis dalam permohonan SKB sehingga nanti barang yang masuk itu kelihatan, oh barang ini dibebaskan, barang ini dibebaskan gitu, ya. Jadi perlu SKB baik impor maupun penyerahan, atau kita beli mesin dari pabrikan lokal. Jadi ada pabrik mesin pembuat sepatu di Indonesia misalnya, ya, kita beli dari pabrikan lokal, itu sama mendapatkan fasilitas dibebaskan dan harus juga mendapatkan SKB terlebih dahulu, ya, surat keterangan bebas dari KPP. Oke. Kemudian yang juga mendapatkan fasilitas dibebaskan itu adalah penyerahan barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan. Nah ini, ya teman-teman, saya pernah kasus juga di pengadilan pajak, ada perusahaan kapal penangkap ikan, ya, yang memang tujuan dari penangkapan ikan itu barangnya, ya, ikan itu diekspor, ya, ikan tuna, sirip kuning lah, apa segala macam, ya, yang harganya mahal di Jepang gitu, ya. Itu untuk tujuan ekspor, ya. Nah, dia dikoreksi tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya, ya, bisa ke atas kapal, bisa atas solarnya, misalnya jasa konsultan apa segala macam, ya. Boleh nggak dikreditkan? Nah, kalau dibebaskan, ya kan, ini kan fasilitasnya dibebaskan, maka jelas pasal 16B ayat 3 itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, tapi kalau ekspor, nah coba teman-teman, ya, kalau ekspor itu dibebaskan nggak sih, gitu, ya? Nah, dia mau sharing, ya. Kalau ekspor itu terutang terus dibebaskan nggak? Nah, kalau bahasanya kan di sini penyerahan, ya. Nah, kalau penyerahan ini jelas bukan ekspor, ya, tidak termasuk ekspor. Penyerahan itu adalah penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Objeknya pasal 4 ayat 1 huruf A. Itu penyerahan BKP di dalam daerah pabean. Kalau diserahkan di dalam daerah pabean kemudian mendapatkan fasilitas bebas, berarti fasilitas bebas itu hanya untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean atau objek pasal 4 ayat 1 huruf A. Sedangkan ekspor barang kena pajak, ya, jadi ikan ini kan barang kena pajak, ya. Jadi ikan ini adalah substansinya barang kena pajak. Kalau diekspor, terutang PPN enggak? Terutang. Dibebaskan enggak? Enggak dibebaskan. Karena apa? Dia terutang 0%. Gitu loh. Nah, cuma saya nggak menjelaskan itu. Kalau saya menjelaskan itu kan otomatis bunuh diri gitu, ya. Nah ini untuk karena ini adalah lembaga ilmiah gitu, ya. Saya sharing, makanya nggak usah saya di sini netral gitu, ya, dalam kapasitas berbagi ilmu gitu, ya. Nah, berbagi ilmu. eh, Kalau saya di persidangan saya nggak bohong. Cuma saya tidak mengungkapkan semuanya aja, sama enggak tuh? Katanya banyak bilang sama aja Pak katanya. Iya, tapi kan saya nggak, cuma nggak jujur aja, kita nggak bohong, tapi tidak terbuka. Ya. Ada ilmu yang saya tahan gitu, ya, karena akan bunuh diri lah gitu, ya. Nah, kan kalau berbohong untuk tujuan baik katanya boleh, ya, tapi baik bagi siapa? Ya baik bagi karir saya gitu, ya. Nah, tapi apa namanya? Itu seni, itu namanya seni gitu, ya. Kalau saya sebagai konsultan, ya dia akan saya keluarkan semua ilmunya total gitu, ya, untuk mempertahankan argumen bahwa ekspor itu tidak termasuk penyerahan sehingga dia tidak mendapatkan fasilitas dibebaskan. Ekspor itu terutang berapa persen? 0%, gitu, ya kan? Sehingga dia tidak masuk dalam pasal 16B ayat 3 kuncinya itu, ya.
kita tidak masuk dalam penyerahan dibebaskan, dan pasal 16B ayat 3-nya itu pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Itu seninya. Itu yang kita nyari itu ya. Kalau wajib pajak yang dapat duluan ya sudah ya. Paling saya juga berargumen ya, penyerahan dalam atau luar. Yang luar itu ekspor dari penyerahan ya, tapi agak mengganggu intelektual saya sih. Tapi untungnya nggak ada perlawanan ya. Untungnya nggak ada perlawanan. Jadi saya pun hanya menyampaikan berdasarkan penyerahan dibebaskan, ya sudah otomatis 16B ayat 3 tidak dapat dikreditkan gitu ya. Itu pengalaman dulu hampir 9 tahun bersidang ya. Jadi banyak suka dukanya. Ya, dukanya itu yang paling nyelekit ya itu kita tahu sesuatu, tetapi kalau tidak baik bagi eh, karir ke karir politiknya gitu ya. Nah, itu tidak diungkapkan, jadi ganjel gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kita diskusi tidak ada hubungan dengan kasus, kita bahas undang-undang, kita bahas peraturan. Nah, di sini saya plong, jadi saya berbagi di sini supaya balance lah ya. Yang kalau dianggap kesalahan yang lalu itu bisa balance di sini, gitu ya. Oke, nah jadi ikan, udang gitu kan itu adalah hasil laut, baik budidaya ya. Nah, budidaya itu kan bisa dibuat di tambak ya atau di empang-empang ya. Jadi baik tangkap maupun budidaya itu semuanya adalah barang kena pajak prinsipnya ya. Nah, cuma dibebaskan. Nah, kalau dibebaskan itu adalah penyerahan di dalam daerah pabean. Ekspor itu bukan penyerahan, dia adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam keluar daerah pabean ya. Itu catatan saya. Kemudian yang juga mendapatkan fasilitas dibebaskan ini adalah jangat dan kulit mentah yang tidak disamak ya. Kemudian ternak yang kriteria dan atau perinciannya diatur dengan peraturan menteri. Nah, ini juga dilema nih ya. Saya dulu kepala kantor di Kabupaten Kuantan Singingi ya, ada yang tahu ya. Yang bupatinya turun menurun, anggota DPR-nya adik kakak ya, bapaknya bupati, kemudian bapaknya jadi anggota DPR provinsi ya, sekarang nyalek jadi anggota DPR pusat tapi nggak kepilih. Nah, kemudian anaknya naik jadi bupati, kemudian ditahan. Sekarang adiknya yang mantan ketua DPRD mau naik lagi, mau nyalon nih sebagai bupati ya. Adiknya, kakaknya yang sudah pernah jadi bupati dan ditahan, sekarang juga udah bebas. Itu pernah diungkap oleh Panji ya, Panji Pragiwaksono menyebutkan mengenai dinasti gitu ya. Nah, itu salah satunya di kabupaten saya gitu. Wah, familiar. Nah, waktu di kabupaten sebagai kepala kantor pelayanan penyuluhan perpajakan gitu ya. Ada pertanyaan dari desa nih. Desa itu kan dapat dana desa, ya. Dia dapat dana desa, bagaimana Pak kalau kami belikan ternak gitu kan? Ternak, kemudian bibit kelapa sawit gitu ya. Itu kan semua barang kena pajak dan dibebaskan. Otomatis ya, otomatis dia itu kan nggak ada PPN-nya yang harus dibayar oleh si pembeli ya. Misalnya dana desa digunakan untuk beli ternak, ya. Nah, itu kan nggak ada PPN yang dibayarkan. Sehingga apa kami harus nyetor PPN, Pak? Gitu kan. Nah, itu dilema juga itu. Selama ini kan nyetor. Kalau saya larang nanti penerimaan kantornya jadi jeblok gitu ya. Nah, tapi ada satu yang bisa dijadikan argumen. Memang, jadi saya juga nggak mengkhianati ilmu gitu ya. Jadi saya sampaikan bahwa prinsipnya apa namanya ternak ya, kemudian bibit ya, bibit barang pertanian ya, perkebunan itu adalah barang kena pajak yang dibebaskan tidak ada PPN-nya gitu ya. Tetapi waktu dana desa itu turun ya, dana desa itu turun juga telah memperhitungkan PPN-nya ya. Jadi nggak semuanya itu buat belanja gitu kan. Jadi misalnya turunnya 1 miliar, ya 1 miliar itu include di dalamnya PPN 11% gitu. Nah, makanya kalau kita belanjakan, walaupun tidak ada PPN-nya, ya PPN-nya kita kembalikan ke kas negara dengan cara kita setorkan sendiri oleh pemungut bendahara desa. Itu jadi win-win solution gitu ya, win-win solution ya. Karena mereka juga kan aparat instansi pemerintah. Nanti kalau di audit BPK soalnya begitu, ya. Kalau di audit BPK, mana setoran PPN-nya? Kalian waktu nerima dana kan itu termasuk PPN 11% gitu ya. Padahal sih kalau saya secara pribadi lebih seret kalau 1 miliar itu kalau dibelanjakan yang tidak ada PPN-nya, maka
ya itu bisa dibelanjakan kembali untuk barang yang lain kan untuk kepentingan desa ya, untuk kepentingan desa kalau secara pribadi. Tapi kalau secara institusi kenegaraan gitu ya, pajak juga perlu dari dana desa itu disetorkan pajaknya. Kemudian apa namanya, audit BPK juga selalu mengarahkan bahwa dana desa itu turun, termasuk di dalamnya adalah PPN, sehingga kalau nggak dipakai ya PPN-nya balikin setornya gitu. Ya itu dilema. Harus dicarikan solusi. Sebetulnya lebih lebih baik buat belanja kalau memang tidak ada PPN-nya kan. Lebih efektif digunakan untuk desa lebih berkembang. Oke, nah ini ternak, kemudian bibit ya, atau benih, barang hasil pertanian dan seterusnya, perikanan, peternakan juga ya. Kemudian pakan ternak ya, tidak termasuk pakan hewan kesayangan tentunya ya. Nah, selain pakan ternak juga ada bahan baku pakan ternak nih ya, ada bahan baku, bahan pakan untuk bahan baku ini, bahan baku untuk pembuatan pakan ternak. Ini juga sering menjadi sengketa ya teman-teman, karena CPO ya, CPO itu ternyata juga masuk unsur dari eh, bahan baku untuk pembuatan pakan ternak ya. Kalau ini pernah ada sengketa juga gitu ya. Nah, nanti dilemanya kalau CPO dibebaskan gitu ya, eh, si pengusaha kena pajak tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya gitu ya. Kemudian ya kalau saya sih dari sudut pandang pemanfaatannya, yang beli siapa ya. Kalau buat beli bahan pakan ternak kan nggak mungkin dia belinya sampai berliter-liter, berkilo-kilo liter gitu ya. Tergantung CPO ini untuk apa ya. Kalau memang untuk bahan paku pakan ternak ya berarti memang itu adalah dibebaskan PPN-nya ya. Jadi tergantung penggunaannya. Sama dengan emas batangan, sama-sama emas batangan gitu ya. Tetapi kalau eh, dia untuk kepentingan cadangan devisa negara, dia tidak terutang. Tapi kalau tidak terutang, itu pajak masukannya nggak dapat dikreditkan tuh ya. Nah, makanya kalau yang tidak dalam rangka cadangan devisa negara, emas batangan itu tidak dipungut, sehingga si produsen emas batangan itu boleh mengkreditkan pajak masukannya. Jadi sama-sama emas batangan, tetapi berbeda tergantung siapa yang mengkonsumsi, gitu ya. Nah, ini termasuk juga bahan baku pakan ternak ya. Kemudian apa nih, bahan baku kerajinan perak, senjata, amunisi, helm anti peluru dan seterusnya untuk Kementerian Lembaga Pertahanan atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian dan seterusnya. Nah, kalau yang huruf J ini, amunisi, senjata ya, helm anti peluru ini harus mendapatkan SKB ya, surat keterangan bebas. Jadi importirnya bisa jadi lembaga atau pihak lain yang ditunjuk oleh lembaga di bidang pertahanan keamanan gitu ya. Kemudian yang juga dibebaskan itu barang kebutuhan pokok nih ya teman-teman. Ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak ya. Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah ya, dan sayur-sayuran. Ini adalah barang kena pajak yang merupakan barang kebutuhan pokok ya, tetapi dibebaskan ya, karena untuk tujuan konsumen, biar konsumennya itu nggak bayar PPN waktu beli beras, waktu beli jagung, kedelai, ya, susu, itu nggak bayar PPN. Tet- Tetapi bagi penjualnya yang menyerahkan BKP tersebut, itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Misalnya dia sewa toko, ya, misalnya dia beli mobil, box untuk ngangkut, itu nggak bisa dikreditkan. Gitu ya teman-teman. Nah, garam nih. Nah, ini garam juga pernah ada sengketa, gitu ya. Garam ini kan kita harus lihat judulnya nih. Huruf K ini adalah barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok. Itu yang dibebaskan. Kalau dulu malah tidak terutang ya. Waktu sengketa dulu tidak terutang. Kemudian ada juga kan garam untuk garam industri. Garam produksi untuk misalnya pembuat hujan gitu ya. Nah, kalau garam-garam tersebut tidak dalam rangka barang kebutuhan pokok, tidak dalam konteks barang kebutuhan pokok, menurut saya itu terutang, harus dipungut PPN yang beli ya.
Misalnya ada lembaga penelitian, misalnya untuk beli, atau ada swasta yang mau bikin hujan buatan, ya, beli garam dari pabrikan industri, dari pabrikan garam yang untuk industri, ya itu harus terutang PPN, nggak bisa dibebaskan. Konsumennya harus bayar PPN, karena dia tidak dalam rangka konteks barang kebutuhan pokok, ya, tinjauannya dari situ-situ. Oke, itu catatan saya. Kemudian gula konsumsi dalam bentuk gula kristal dan seterusnya, barang hasil pertambangan, ya, atau hasil pengeboran yang langsung diambil dari sumbernya, tidak termasuk batu bara, ya teman-teman. Jadi artinya batu bara ini adalah barang kena pajak, walaupun sama-sama diambil langsung dari sumbernya. Batu bara ini sejak undang-undang berapa ya, HPP, HPP, ya, sejak undang-undang HPP 2 November 2020 dia dicoret, ya, dihapus dari non BKP. Jadi sebetulnya ini semua ini, ya, barang hasil tambang dari langsung dari sumbernya sebelum 2 November 2020, ya, sebelum 2 November 2020 atau sebelum berlakunya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, batu bara ini masuk gabung dengan yang minyak mentah, panas bumi, gas, gitu, ya, sebagai non BKP, ya. Nah, kemudian tiba-tiba Omnibus Law, ya, langsung menyatakan eh, barang yang diambil langsung dari sumbernya tidak termasuk batu bara. Dikasih kata itu aja sudah signifikan, ya, pengusaha tambang batu bara pada bersorak-sorai, ya, itu bisa mengkreditkan tuh pembelian ekskavator apa segala macam, gitu, ya. Sebelumnya dia non BKP, ya, dengan kata tidak termasuk batu bara selesai itu barang, gitu, ya. Ini makanya kadang-kadang regulator juga tidak boleh berfungsi sebagai eh, eksekutornya, gitu, ya, yang buat peraturan, yang wasitnya, tapi ikut main, kan, gitu, ya. Nah, ini dilema ini. Oke. Nah, jadi batu bara itu sejak 2 November 2020 adalah barang kena pajak, sehingga waktu beli jual itu terutang PPN, sedangkan waktu beli pajak masukannya dapat dikreditkan. Waktu beli bahan baku, barang-barang kebutuhan lainnya yang ada PPN-nya itu dapat dikreditkan. Karena batu bara ini rata-rata diekspor, ya. Dia 0%, ya. Konsumen batu bara dalam negeri kan paling pabrik-pabrik atau PLN, ya, untuk pembangkit listrik itu jauh di bawah produksinya, ya. Hanya kecil, sebagian kecil yang untuk kebutuhan dalam negeri. Sehingga mereka itu selalu lebih bayar, ya. Karena yang diekspor itu selalu lebih besar dibandingkan dengan penjualan lokalnya, gitu, ya. Tapi ya sudahlah, itu sudah, ini kita lupakan, kita cari objek baru. Nah, kemudian LNG, ya, liquefied natural gas, kemudian compressed natural gas, ya, CNG juga, itu adalah barang kena pajak tertentu yang mendapatkan fasilitas dibebaskan, ya. Kemudian ini juga perlu SKB, ya, dibebaskan perlu SKB itu untuk peralatan berikut suku cadangnya untuk foto wilayah, fotografi, topografi, ya, peta wilayah, topografi, ya, untuk kepentingan pertahanan, ya. Itu juga ada peta-peta wilayah yang peralatannya itu mendapatkan fasilitas dibebaskan, ya. Jadi harus mengajukan SKB yang mau impor, ya, atau yang mau beli dari produsen dalam negeri itu harus mengajukan surat keterangan bebas, ya. Nah, kemudian juga ada komponen-komponen bahan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, ya, yang diimpor oleh BUMN juga boleh eh, juga mendapatkan fasilitas dibebaskan. Syaratnya harus ada SKB. Kemudian juga ada senjata, amunisi, peralatan militer dalam rangka pelatihan militer bersama, ya, diimpor itu kan barangnya masuk dari Amerika, ya, tentara Amerika bawa barangnya masuk itu semua dibebaskan, ya. Kendaraan dinas, ya, yang diimpor oleh lembaga kepresidenan, ya, juga bebas. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan seterusnya juga bebas. Nah, ini senjata amunisi dalam rangka pelatihan bersama, kendaraan dinas khusus kepresidenan, ini sudah ini. Oh, oh, ini impor. Kalau tadi ini saya pisahkan, ya. Kalau ini eh oh ya, ini atas impornya A B C D. Senjata amunisi dalam rangka latihan bersama, apa bedanya nih? Yang pertama,
senjata, amunisi, peralatan militer, perlengkapan militer negara lain yang diimpor TNI dalam rangka diimpor TNI. Sama ini yang E ya. E double ya. Nanti saya hapus satu deh. Kemudian kendaraan dinas khusus presidenan juga sudah, ini double yang EF. Barang diimpor oleh pemerintah pusat yang ditujukan untuk kepentingan umum, obat-obatan yang diimpor oleh PBN dan APBD, bahan terapi manusia untuk penggolongan darah dan seterusnya, ini dapat fasilitas dibebaskan ya, banyak. Nah, satuan rumah susun sederhana milik nih ya, satuan rumah susun umum milik yang diperoleh melalui KPR itu juga dibebaskan sepanjang memenuhi syarat ya. Luas huniannya itu 21 meter persegi atau maksimal 36 meter persegi ya. Pembangunannya mengacu pada ketentuan PUPR ya. Nah, ini kalau di Jakarta itu kan dulu di Kalibata tuh ya, sama saya ingat banget ya, itu harganya 144 juta ya. Itu 144 juta. Kalau kita gajinya 4,5 juta, boleh beli tanpa PPN ya, dapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Jadi penghasilannya take home pay-nya apa gajinya paling gaji sih bahasanya gajinya itu 4,5 juta. Lebih dari 4,5 juta nggak boleh memiliki ya, atau boleh memiliki tapi tidak mendapatkan fasilitas PPN, jadi bayar PPN. Akhirnya banyak kok yang beli itu kan, akhirnya bukan yang karena 4,5 juta juga nggak mungkin buat beli apartemen itu gitu ya, rumah susun lah ya, rumah susun. Kemudian rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa ya. Nah, ini juga dibebaskan. Nah, saya mau kasih catatan yang huruf C ini adalah listrik ya. Listrik ini adalah barang kena pajak ya, dibebaskan. Jadi misalnya untuk rumah, tinggal, untuk pabrik, kantor, prinsipnya dibebaskan. Tapi ada kecuali. Kecuali kalau untuk rumah tinggal ya, itu dayanya di atas 6.600 volt ampere. Jadi kalau rumah dayanya sampai dengan 6.600 volt ampere itu masih bebas. Sama dengan untuk pabrik. Kalau pabrik berapapun bebas, ya. Kantor berapapun bebas, ya. Tapi kalau rumah tinggal dibatasi, rumah tinggal itu hanya sampai 6.600 volt ampere yang dibebaskan. Jadi kalau dia dayanya lebih dari 6.600, otomatis dia bayar PPN, ya. Nah, air bersih ya, air bersih ini dulu dikecualikan, dulu yang diserahkan apa melalui pipa gitu ya. Terus ternyata di kawasan tertentu penyaluran air bersih pakai mobil tangki itu menjadi terutang karena yang dibebaskan itu yang disalurkan melalui pipa gitu ya. Itu dulu tuh kayak gitu peraturannya dikuliti gitu ya. Eh, Harus pipa. Nah, kemudian disalurkan oleh perusahaan jasa air minum, jasa air bersih ya kayak PDAM atau rekanan swastanya gitu ya. Kalau diserahkan oleh pengusaha kawasan berikat misalnya, kawasan industri, dia kan ada pengelolanya. Kalau pengelolanya juga jualan air bersih melalui divisi air gitu ya, itu dulu dikenakan ya. Akhirnya dihapus macam-macam embel-embel di belakang air bersih itu dihapus. Jadi tinggal air bersih aja. Air bersih bukan termasuk air kemasan, itu aja sudah. Ya, jadi mau diserahkan pakai pipa, mau disalurkan pipa atau pakai mobil tangki atau pakai ember gitu ya, atau diserahkan oleh perusahaan air minum PAM atau diserahkan oleh perusahaan lain yang punya divisi air minum, nggak masalah. Semuanya fasilitasnya dibebaskan karena substansinya adalah air, gitu ya. Kemudian yang juga dibebaskan itu adalah komponen yang diperoleh BUMN yang bergerak di bidang pertahanan nasional ya, misalnya PT Pindad ya, bikin senjata, amunisi ya. Nah, ini juga mendapatkan fasilitas dibebaskan ya, karena dia penyerahannya itu Kementerian Pertahanan, ke TNI, Polri dan seterusnya gitu ya. Itu yang kelompok ketiga ya, teman-teman, yang paling banyak gitu ya. Nah, untuk yang kelompok 4 ya, ini sebetulnya mengenai jasa yang tidak terutang sebelumnya ya. Jadi sebelum 1 April 2022, kelompok 4 ini adalah masuk dalam non JKP atau diatur dalam pasal 4A ayat 3, jasa yang tidak dikenai PPN. Tapi sejak Undang-Undang HPP 1 April 2022, dia dihapus dari 4 ayat 3 ya. Kemudian dimasukkan ke pasal 16B.
ya. Apa itu? Jasa pelayanan kesehatan medis, ya. Kemudian jasa pelayanan sosial, ya. Sehingga jasa rumah sakit, dokter jantung, dokter apa segala macam yang mahal-mahal itu kita nggak bayar PPN, ya. Itu jasanya dibebaskan. Tapi rumah sakit tidak boleh mengkreditkan pajak masukan. Misalnya beli alat operasi, ya mau impor, itu PPN-nya dibayar, tapi nggak bisa dikreditkan. Ya, beli mobil ambulans, impor, ya segala macam, atau beli obat-obatan untuk rawat inap, ya itu semua adalah barang kena pajak yang dalam rangka jasa pelayanan medis, sehingga pajak masukannya nggak bisa dikreditkan, gitu ya. Kemudian kalau obat dibeli untuk di apotek, kemudian beli alat-alat kesehatan dijual di apotek, ya itu adalah barang kena pajak yang terutang PPN dan pajak masukannya dapat dikreditkan. Jadi kalau rumah sakit punya dua bisnis tersebut, kegiatan usaha, pelayanan medis dan penyerahan yang terutang yang dapat dikreditkan, maka dia menghitung PPN-nya dengan penghitungan kembali PMK 186 yang kita pelajari kemarin, gitu ya. Kemudian juga jasa pengiriman surat dengan pelangkau kalau masih ada, ya. Jasa keuangan, ya. Jasa keuangan ini baik bank, ya, atau finance, ya. Itu adalah jasa yang dibebaskan, ya. Kemudian ada jasa asuransi, ya. Jasa asuransi ini tidak termasuk jasa agen asuransi. Kalau agen asuransi itu jasanya terutang PPN, ya. Jasa agen asuransi atau broker asuransi itu semua terutang PPN jasanya, ya. Kemudian jasa pendidikan, ya, walaupun kita bayar mahal, ya, lifestyle gitu, sekolah di mana-mana apa, skala kampus misalnya apa tuh BINUS lah gitu ya, itu semua dibebaskan PPN-nya, ya. Kemudian jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan juga, ya, dibebaskan. Nah, yang catatan saya di sini adalah untuk huruf A, H, dan I, ya. Huruf H itu adalah jasa angkutan umum di darat, bis, kereta, ya, itu dibebaskan. Kita konsumen nggak bayar PPN. Di air, ya, kapal pelni, penyeberangan, Bakauheni, Lampung, Bakauheni Lampung ke Merak, Merak Bakauheni, gitu ya. Kemudian ke Tapang di Banyuwangi, ke Gilimanuk di Bali, itu penyeberangan berarti jasa air, ya, angkutan air itu dibebaskan. Nah, hati-hati untuk jasa angkutan udara, ya. Jasa angkutan udara itu saya kasih kuning semuanya itu satu paket, dibacanya sekaligus, jangan berhenti, gitu ya. Angkutan umum di darat bebaskan, di air bebaskan, di udara. Nah, kalau di udara doang dilihat udaranya dalam negeri atau luar negeri, gitu ya. Nah, kalau di dalam negeri dilihat lagi apakah dia satu kesatuan dengan luar negeri enggak, nah, gitu ya. Jadi yang dibebaskan itu kalau angkutan udara adalah jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Nah, itu baru dibebaskan. Tapi kalau cuma jasa angkutan udara dalam negeri, titik. Nah, itu nggak dibebaskan, itu terutang. Makanya kalau kita naik pesawat ada PPN-nya, ya. Nah, tapi kalau kita naik kapal laut nggak ada PPN-nya. Naik damri, kereta, ojek, ya, taksi nggak ada PPN-nya. Itu, ya. Jadi harus diperhatikan jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jasa angkutan luar negeri, ya. Yang sering saya contohkan misalnya dari Den Haag Belanda mau ke Denpasar, ya, beli tiket Den Haag Belanda Denpasar gitu beli tiketnya. Kemudian pesawatnya ternyata transit di Soekarno Hatta misalnya, ya. Nah, jadi pesawatnya ke Jakarta dulu, kemudian nanti penerbangan ke Denpasar dilanjutkan dengan pesawat dari eh, Jakarta ke Denpasar, ya. Walaupun misalnya ganti pesawat, sepanjang dia tiketnya adalah tiket terusan, ya, kayak Dufan, tiketnya dia beli tiket Den Haag Denpasar, maka penerbangan dari Jakarta ke Denpasarnya itu juga mendapatkan fasilitas dibebaskan karena dia satu kesatuan dengan penerbangan luar negeri, ya. Ini akan berbeda kalau misalnya dia tiketnya hanya sampai Jakarta. Oke, saya beli tiket ke Jakarta, nanti beli lagi deh Jakarta Denpasar. Walaupun dia orang asing, kalau belinya dari Jakarta ke Denpasar ya tetap aja terutang PPN, ya. Karena dia tidak melihat subjeknya, dia melihat adalah objeknya. Nah, kemudian teman-teman ada jasa tenaga kerja, ya.
teman-teman perhatikan, jasa tenaga kerja itu ada 3 macam yang dibebaskan ya. Jasa tenaga kerja kelompok satu itu adalah kita menyerahkan jasa kita nih ya, saya kerja di pemerintahan, ya itu dibebaskan. Ya, pemerintah nggak bayar PPN gitu ya. Kemudian kerja di kantor konsultan, kita kerja di perusahaan, ya itu adalah jasanya, ya jasa yang kita serahkan. Nah, yang kedua itu adalah jasa penyedia tenaga kerja, ya jasa penyedia tenaga kerja. Nah, teman-teman bayangin tuh outsourcing, ya. Kalau outsourcing terutang PPN dan dipungut, ya kalau outsourcing. Nah, yang tidak terutang, yang dibebaskan, ya jasa tenaga kerja yang bagaimana? Jasa tenaga kerja, jasa penyedia tenaga kerja itu mendapatkan fasilitas dibebaskan atau PPN-nya itu tidak dipungut, bukan fasilitas tidak dipungut ya, dia dibebaskan, ya sehingga konsumen yang menggunakan penyedia jasa tenaga kerja tadi tidak bayar PPN. Kalau si penyedia tenaga kerja tadi tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja yang dia serahkan. Misalnya nih, ada bank butuh satpam 5. Nah, ya. Bank butuh satpam 5, kemudian saya sebagai pengusaha kena pajak yang menyediakan tenaga kerja, saya kerjanya tuh ngerekrut calon satpam ya, kemudian dilatih, dikasih pelatihan, kalian fisik, pengetahuan, sopan santun, apa segala macam saya latih ya. Kemudian ada bank butuh tenaga kerja, saya kasih. Berapa? 5. Nih 5, ya udah bayar sini 50 juta misalnya gitu ya. Kemudian ya sudah, nih kamu ambil 5, dikelola sendiri. Jadi dia nggak bertanggung jawab. Cuma ngasih 5, bayar 50 juta, atau kalau barang itu beli putus. Gitu ya. Itu namanya jasa penyedia tenaga kerja, di mana si penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerjaannya. Karena nanti tenaga kerja tersebut akan menjadi karyawan perusahaan, si bank, atau honorer, atau apapun. Yang penting udah dikelola oleh bank. Nah, jadi nanti bagian pegawai personalia banknya nanti yang akan ngurus tuh satpam kalau kerjanya nggak beres, kemudian jadwalnya seperti apa ya, itu dikelola oleh perusahaan sendiri. Dan bank itu juga misalnya yang membeli ya atau yang menerima jasa penyedia tenaga kerja tadi, dia juga melakukan penggajian ya. Jadi ini sifatnya non outsourcing. Jadi kalau teman-teman udah tahu outsourcing, bayangin aja yang dibebaskan itu yang non outsourcing. Nah, kalau outsourcing kan terutama PPN, karena si penyedia tenaga kerja bertanggung jawab atas hasilnya, hasil kerjaannya, ya. Nah, kemudian juga yang menggaji itu sebetulnya adalah si penyedia tenaga kerja, ya. Makanya dengan model outsourcing ini kan, ya apa namanya, jadi kecil, kecil itu pegawai-pegawai yang sifatnya bisa di outsource gitu ya, kayak cleaning service, satpam ya. Nggak tahu kalau satpam BCA gitu ya. Nah, tapi yang sifatnya di outsource itu jadi ada semacam gap lah gitu ya, ada perantaranya yang mengelola gitu ya. Nah, tapi perusahaan juga lebih mudah, dia nggak perlu repot-repot, yang latih ada gitu ya. Oke, jadi itu ya, itu udah 2. Jadi kelompok pertama saya menyediakan tenaga kerja, menyerahkan jasa saya kerja di perusahaan gitu ya. Yang kedua, jasa penyedia tenaga kerja, di mana penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja yang diserahkan. Nah, yang kelompok ketiga untuk tenaga kerja ini adalah jasa pelatihan tenaga kerja ya. Nah, jasa pelatihan tenaga kerja itu kalau di pemerintah namanya Balai Latihan Kerja tuh, di tiap daerah tuh ada BLK, tergantung, ada yang di tingkat kecamatan, ada yang di tingkat provinsi atau tingkat kota, tingkat kabupaten, itu ada BLK ya. Kalau pemerintahnya itu adalah CARE gitu ya. Yang saya tahu tuh dulu di Condet ya, di Condet di Jakarta Timur itu ada BLK ya. Nah, itu adalah yang dikelola oleh instansi pemerintah gitu ya. Jadi melatih tenaga kerja untuk siap kerja. Nah, kalau ada swasta yang melakukan hal yang sama, ya, itu kan sebetulnya membantu pemerintah, ya. Jadi kalau ada balai latihan kerja atau jasa pelatihan kerja, ya, jasa pelatihan kerja, maka itu tidak dikenakan PPN-nya atau dibebaskan PPN-nya. Dia terutang PPN jasanya karena tidak dikecualikan, tetapi mendapatkan fasilitas dibebaskan gitu ya. Jadi 3 kelompok itu teman-teman ya.
Nanti kalau ada case ya PTA, eh, PTA adalah pengusaha jasa yang menyiapkan tenaga kerja untuk jasa pengamanan ya satpam. Kemudian ada PTB misalnya menggunakan jasanya. Kemudian karyawannya, ada PTB menjadi konsumennya membutuhkan 100 satpam misalnya, ya. Kemudian satpam ini nanti menjadi karyawan dari perusahaan si B dan akan digaji sendiri oleh B, gitu ya. Nah, itu apa? Terutang nggak penyerahan jasa dari PTA? Itu tidak terutang. Jadi harus diperhatikan case-nya kayak gitu tuh, ya. Jadi kalau kita baca teorinya ya, kita bisa visualisasi atau kita bayangkan ke case-nya, ya. Oke, teman-teman ya. Nah, kemudian jasa telepon umum, jasa pengiriman uang, jasa persewaan rumah, jasa internet kementerian, eh, dah itu ya. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan terkait dengan fasilitas ya. Nah, ini fasilitas sudah kita akhiri ya. Nah, kita coba masuk ke PPNBM sedikit, kemudian nanti kita coba untuk pelaporan SPT ya. Oke. Nah, teman-teman ya, PPNBM. Jadi N-nya itu kecil, pajak penjualan atas barang mewah. Prinsipnya barang kena pajak itu terutang PPN, ya. Nah, kemudian kalau barang kena pajak itu masuk kriteria barang mewah, maka ada pungutan tambahan yang namanya pajak penjualan atas barang mewah, gitu ya. Jadi PPNBM ini adalah pungutan tambahan di samping PPN. Jadi bukan suruh milih. Oh, kalau udah PPNBM, PPN-nya enggak. Jadi kumulatif. Kalau ini kumulatif, bukan alternatif, gitu ya. Nah, kemudian sama dengan PPN, dia adalah pajak tidak langsung, ya. Pajak tidak langsung artinya apa? PPNBM ini bukan si produsen, bukan si importir yang menanggung, ya. Tapi beban ini akan digeser sampai kepada konsumen akhir PPNBM ya. Kemarin kita kan menghitung ya, kita menghitung bagaimana eh, posisi PPNBM dalam transaksi penjualan lapis satu, lapis 2, PPNBM-nya itu terutang, dipungut, dibayar, siapa yang nanggung gitu ya. Nah, itu saat kita menghitung DPP untuk harga jual ya, untuk penyerahan BKP. Kemudian kalau BKP-nya barang mewah, kita harus perhatikan PPNBM ini akan masuk dalam unsur harga jualnya ya. Jadi ini pungutan tambahan, kemudian juga merupakan pajak tidak langsung gitu ya. Dan beda dengan PPN ya, kalau tadi sama, dia di pungutan ya, kemudian metodenya merupakan pajak tidak langsung itu sama dengan PPN. Nah, bedanya untuk PPNBM itu hanya dipungut satu kali. Nah, kalau PPN kan berkali-kali atau multi stage setiap level gitu ya. Nah, kalau PPNBM hanya single stage ya, hanya satu level, yaitu kalau barang diproduksi di dalam negeri berarti penyerahan dari pabrikan kepada pembeli pertamanya itu PPNBM ya. Misalnya ada pabrikan mobil nasional ya, eh, SMH ya, biar nggak mirip SMH ya. Nah, kalau ada pabrikan mobil nasional ya, kemudian diproduksi di Indonesia, ini adalah barang mewah, masuk kriteria barang mewah, kemudian dia jual dari pabrikan jual kepada ATPM-nya misalnya agen tunggal pemegang merek gitu ya. Maka dari pabrikan ke ATPM itu terutang PPN dan PPNBM. Nah, gitu ya. Kemudian saat ATPM ini menjual ke dealer-dealer lainnya ya, PPNBM yang dia bayar waktu beli dari pabrikan itu dimasukkan ke dalam unsur harga jual ya. Karena kalau kita baca definisi harga jual itu adalah jumlah uang ya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual kepada pembeli ya. Nah, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang terutang menurut undang-undang ini ya. Jadi yang tidak termasuk itu cuma PPN-nya aja. Nah, kalau ada unsur PPNBM, maka dia masuk unsur harga jual, gitu ya. Jadi ATPN waktu beli, misalnya dia bayar PPN dan PPNBM ya, misalnya PPN-nya 100 juta, PPNBM-nya 200 juta, ya. Harga belinya misalnya 1 miliar, maka waktu dia mau jual ke dealer-dealer,
maka harga 1 miliar itu ditambahkan dengan PPNBM yang 200 juta, gitu ya. Kemudian tambahin labanya dia, misalnya dia butuh laba 100 juta, ya udah berarti jualnya 1,3, gitu ya. Nah, kemudian si ATPM hanya memungut PPN waktu jual ke dealer-dealer, dia hanya memungut PPN, ya. Dia tidak lagi memungut PPNBM karena PPNBM-nya hanya sekali, yaitu pada tingkat pabrikan tadi. Pabrikan jual kepada ATPM. Nah, selain pada tingkat pabrikan, PPNBM ini juga dikenakan sekali, yaitu hanya pada saat impor, kalau barangnya diimpor. Kalau tadi kan diproduksi di Indonesia, ya. Nah, kalau barangnya itu barang impor, ya, maka si importir yang bayar PPN, ya. Misalnya impor mobil dari Inggris, ya, Land Cruiser, gitu ya. Pesanan kedutaan besar Inggris di Indonesia misalnya. Nah, si apa namanya importir waktu mengimpor, di samping dia membayar PPN, dia juga bayar PPNBM dari nilai impor, gitu ya. Nah, begitu dijual ke kedutaan besar Inggris, ya, eh, jual ke kedutaan besar Inggris misalnya, maka apa namanya PPNBM yang dibayar, ya, misalnya harganya mobilnya tamak 1 miliar. Kemudian dia bayar PPN impor 100 juta, bayar PPNBM impor eh 200 juta ya kayak tadi kan, jadi 1,3. Nah, 1,3 kemudian dia berharap laba 1 miliar, 100 juta. Ya, makanya dia harga jualnya adalah 1,4. Tadi salah, dia harus 1,4 karena 1,3 tambah 1,4 ya. Nah, kemudian dijual ke kedutaan Inggris, harga jualnya adalah 1,4. Sorry, bukan. Dijual ke kedutaan besar Inggris, dijualnya harganya 1 miliar harga beli, ditambah PPNBM yang dia bayar waktu impor, ya, 1,200 juta. Kemudian dia labanya 100 juta, maka dijual ke kedutaan Inggris harganya 1,3. Nah, si kedutaan besar Inggris ini juga hanya membayar 1,3. Jadi dia nggak ada PPN-nya karena dibebaskan. Nah, cuma bedanya si importir tadi, ya, dia tidak boleh mengkreditkan pajak masukan impor yang 200 juta. Karena apa? Karena penyerahan kepada kedutaan besar asing yang ada di Indonesia, organisasi internasional, ya, konsulat dagang asing, itu mendapatkan fasilitas dibebaskan. Gitu. Jadi nol, dia tidak menerima pembayaran PPN, tapi dia juga tidak bisa mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan impor tadi, ya. Nah, jadi PPNBM ini hanya dikenakan satu kali, single stage pada tingkat impor atau pabrikan, ya. Sama-sama pajak objektif karena dia adalah lihat objeknya dulu, yaitu barang kena pajak, kemudian masuk kriteria barang mewah, ya. Dan dia beda dengan PPN yang tarif tunggal, ya. PPNBM ini menggunakan beberapa kelompok tarif. Nah, ini ya. Untuk objek PPNBM, teman-teman, ya, ini adalah barang kena pajak yang tergolong mewah, dibagi dua, ya. Barang mewah yang merupakan kendaraan bermotor dan juga barang mewah yang selain kendaraan bermotor. Nanti teman-teman bisa buka aja PP-nya, ya. Ini sudah saya perbaharui, nggak tahu yang di teman-teman sekalian yang kemarin dipegang dibagikan apakah sudah baru atau belum, tapi saya sudah buat PDF-nya tadi, saya lengkapi juga tadi malam, tadi saya agak ngelembur dikit gitu ya. Itu saya rapikan, sudah saya tambahin update-nya. Itu nanti bisa di-share, sudah kayaknya udah di-share ya ke teman-teman atau belum, nanti sudah saya serahkan ke UI, ya. Nah, itu ada PP 73, Peraturan Pemerintah Nomor 73 2019 yang diubah dengan PP 74 tahun 2021. Itu peraturan pemerintahnya. Kalau peraturan Menteri Keuangannya itu PMK 141 tahun 2021 untuk barang mewah berupa kendaraan bermotor, gitu ya. Kalau yang selain kendaraan bermotor itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2020, ya. Kemudian PMK-nya justru yang ada perubahan, ya, PMK 96 2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK 15 2023. Nah, itu masih baru tuh PMK 15, ya. Ini peraturannya. Nah, kemudian kita lihat nih, barang kena pajaknya kayak apa sih gitu ya. Nah, ini saya bikin simple aja. Ini juga baru saya perbaharui nih di angkatan ini, ya. Di angkatan ini baru saya perbaharui mengenai PPNBM ini, ya.
termasuk peraturan dan juga kisaran tarifnya, gitu ya, kisaran tarifnya. Nanti teman-teman bisa buka di PP dan PMK-nya lebih detailnya ya. Nah, barang kena pajak yang tergolong mewah ini kita bagi dua, kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Nah, untuk kendaraan bermotor itu dibagi beberapa kelompok ya, beberapa kelompok barang dan kelompok tarif ya. Yang pertama adalah kendaraan angkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi. Jadi kurang dari 10 ya, 9,5. Ya, 9,5 ada bayi penumpang ya mungkin. Ya, tapi untuk satu lah itu ya. Kendaraan penumpang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi itu ada paling banyak lapisan tarifnya ya. Ada yang 15%, 20%, 25% ya, 40%, 50%, 60% dan 70% PPNBM-nya ya. Jadi di situ ada apa namanya? eh, kurang dari 10 orang yang CC-nya sekian, yang CC-nya sekian gitu ya. Nah, itu beda-beda PPNBM-nya ya. Kemudian yang kelompok kedua itu untuk mobil yang berpenumpang 10 sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi. Jadi kelompok keduanya adalah 10 sampai 15 termasuk pengemudi. Ini tarifnya lapisannya lebih simpel ya. Ini adalah 15%, 20%, 25% dan 30% ya. Kemudian kendaraan kabin ganda ya, itu juga lapisan tarifnya dari 10 sampai 30 ya. Ada yang 12, 15, 20%, 25%, 30%. Kemudian kelompok keempat itu kendaraan bermotor hemat energi ya, hemat energi dan harga terjangkau atau LCGC ya. LCGC ya, itu dulu proyek gitu ya. Untuk supaya bisa pakai mobil gitu ya. Jadi harganya rendah, hemat energi ya. LCGC, LCC, ya, LCGC gitu ya. LCGC low carrier apa gitu ya. Nah, untuk yang hemat energi karena dia juga CC-nya rendah gitu ya. Nah, kemudian juga harganya murah gitu ya. Nah, ini lapisan tarifnya adalah nggak ada lapisan, dia tarifnya tunggal. Jadi LCGC itu kena PPN-nya, PPNBM-nya ya, PPNBM-nya ada 15% ya. Tapi 15% ini dikalikan dengan DPP dan DPP-nya bukan harga jual ya. Nah, selama ini kan kalau kita jual barang DPP-nya adalah harga jual gitu ya. Nah, kemudian kalikan tarif PPN 10-11% atau tarif PPNBM 20% misalnya gitu ya. Nah, untuk kendaraan yang hemat energi dan harga terjangkau, dia dapat fasilitas lagi di sini nih. Selain dia tarifnya cuma 1,15%, tetapi pengalinya adalah dasar pengenaan pajak yang dihitung ulang. Jadi DPP-nya itu bukan harga jual, tapi DPP-nya adalah 20% dari harga jual. Ya, misalnya mobil LCGC harganya 100 juta. Ya, 100 juta ini PPNBM-nya berapa? Ya, PPNBM-nya adalah 15% kali 20 juta ya, 20% dari harga jual 100 juta, 20%-nya kan 20 juta gitu ya. Gitu ya. Oke, gitu menggunakan DPP ya. Kemudian lapisan berikutnya untuk kendaraan bermotor full hybrid ya, full hybrid. Nah, itu tarifnya 15% ya. DPP-nya yang berbeda ya. Untuk full hybrid ini ada yang 40% kali 46, 2/3% kali harga jual. Nah, jangan tanya Pak dapat angka itu dari mana, kenapa 46/23 ya. Itu sudah tercantum dalam Menteri Keuangan, peraturan Menteri Keuangan gitu ya. Jadi tergantung jenis ininya ya. Jenis kendaraannya ya, apakah kapasitasnya atau apa ya. Tapi tarifnya sama 15%, yang membedakan adalah DPP-nya. Oke. Nah, kelompok yang terakhir itu adalah kendaraan bermotor lainnya ya. Nah, kendaraan bermotor lainnya ini sama tarifnya dengan hybrid itu cuma satu yaitu 15%. Tetapi dia dibedakan DPP-nya. Yang lainnya ini adalah yang menggunakan teknologi baterai elektrik ya
dan yang kedua adalah yang menggunakan teknologi plug-in hybrid elektrik. Nah, kalau yang teknik baterai elektrik itu DPP-nya 0%. Jadi artinya dia nggak bayar PPNBM, gitu ya. Kendaraan bermotor misalnya harganya berapa? 1 miliar, ya. DPP-nya berapa? 0%, ya. Berartinya DPP-nya 0 kali 1 miliar tetap aja 0, ya kan? Nah, kalau DPP-nya 0 kali PPN tarif PPNBM 15%, 15% kali 0 ya 0. Selesai semua. Jadi memang anggap tapi bahannya tetap terutang, ya, tapi tidak ada PPN yang di PPNBM yang dibayarkan, gitu ya, karena mendapatkan fasilitas 0%. Ya. Kalau yang teknologi plug-in itu DPP-nya adalah 33/3%. Jadi kalau harganya 1 miliar, berarti 1 miliar kali 33/3 dulu, baru dikalikan tarif 11%. Itu ya teman-teman. Kemudian yang selain kendaraan bermotor, ya, ini ada hunian mewah, ya, hunian mewah yang berupa rumah mewah, apartemen, townhouse itu tarifnya 20%. Kemudian ada kelompok balon udara, ya, peluru itu tarifnya 40%, ya. Kemudian pesawat udara, senjata api, ya, itu 50% PPNBM-nya, ya. Kemudian yang terakhir adalah kelompok kapal pesiar mewah, ya, bisa kapal pesiar, kapal feri, yacht, ya. Itu yang PPNBM-nya 75%, ya. Oke, ya. Eh, kita lanjut ke SPT masa, ya, nggak ada pertanyaan. Oh, ada, sorry. Yang bisa kena PPNBM hanya untuk PKP dengan syarat BKP yang telah disebutkan, ya, Pak. Ya, atau bisa untuk perusahaan non PKP. Non PKP memproduksi barang mewah, gitu ya, ada nggak? Ya, itu kan oleh pabrikan atau importir, gitu ya, yang barang mewah, ya. Kalau barang mewah kriterianya ada kapal pesiar, ada produksi senjata atau impor senjata, gitu ya. Dia kan terutang PPN, jadi dia ada pungutan tambahan di samping PPN, jadi dia harus KP, ya. Dia harus PKP. Juga karena kondisinya dia pasti juga PKP, nggak mungkin pengusaha kecil, gitu ya. Omset 4,8 miliar, gitu kan, ya pasti lewat lah, satu mobil aja mungkin harganya sekian, gitu ya, diimpor, ya. Nah, itu harga jualnya pasti berkali-kali lipat, ya. Kalau yang bisa kena PPNBM hanya untuk PKP dengan syarat BKP. Jadi dia pajak objektif, prinsipnya gitu aja, ya. Dia adalah pajak objektif. Eh, kemudian yang dilihat adalah objeknya dulu. Nah, kalau objeknya itu adalah barang mewah, ya, kalau dia bukan PKP, ya pasti harus PKP, karena nggak mungkin dia mengut PPNBM tapi nggak mengut PPN. Karena prinsipnya barang mewah itu adalah barang kena pajak. Nah, kalau barang kena pajak belum tentu barang mewah. Nah, tapi kalau udah barang eh, kategori mewah, dia adalah prinsipnya barang kena pajak, gitu ya, pasti PKP. Dan dilihat dari omsetnya juga nggak mungkin non PKP, gitu ya. Yang bisa kena PPNBM hanya untuk PKP dengan syarat BKP yang telah disebutkannya. Ya, jadi kata kuncinya di BKP-nya, ya. Kata kuncinya di BKP-nya. Jadi karena dia pajak objektif, ya BKP-nya apa sih? Oh, tadi kriterianya kendaraan bermotor atau non kendaraan bermotor. Nah, kalau kendaraan bermotor sudah dijelaskan kriterianya, kemudian yang non kendaraan bermotor itu kategori rumah, mewah, senjata, ya, kemudian balon udara, pesawat, ya, dan seterusnya. Itu mungkin, ya. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke babak akhir pembahasan terkait dengan eh, SPT masa PPN, ya. Eh, SPT masa PPN ini adalah muara, ya. Muara dari apa yang sudah kita pelajari materi-materi item-itemnya kemarin, ya. Mulai dari objek PPN, ya, kemudian subjeknya, ya, kemudian sarana itu pengkreditannya yaitu faktur pajak, gitu ya.
Nah, kemudian yang kita transaksikan itu kita laporkan di dalam SPT Masa PPN. Kalau saat rekapitulasi pengisian formulir ya, ada terdapat pajak yang kurang dibayar, ya kita store dulu ya, baru kita bisa lapor SPT Masa PPN. Jadi apa sih SPT Masa PPN ya? Nah, SPT Masa PPN ini adalah sarana bagi pengusaha kena pajak ya, termasuk pemungut PPN untuk melaporkan pemenuhan kewajiban atas pemungutan PPN. Jadi kalau penjual itu kan yang PKP itu diamanahkan untuk memungut PPN ya. Yang beli bayar PPN dengan cara menitip kepada penjual. Nah, pemungut PPN juga gitu, instansi pemerintah ya. Dia diamanahkan untuk memungut PPN dari penjualnya ya. Jadi kalau kita beli barang, instansi pemerintah beli barang, ya yang mungut jangan dikasih ke sana karena lebih percaya yang instansi pemerintah ya udah dipungut gitu ya. Nah, padahal dalam beberapa hal juga ada yang tidak distorkan gitu ya. PPN-nya itu yang ditagih tetap harus pemungutnya, nggak boleh tuh konsumen. Padahal dulu sidang pernah saya gitu ya. Pemungutnya nggak nyetorin, tapi yang di SKP adalah si penjualnya. Karena apa? Karena penjualnya tidak bisa membuktikan itu sudah disetorkan. Ya, gimana bisa membuktikan barangnya dari sono, ya apa uangnya dari sana gitu ya. Tapi kan kita pakai teknik komunikasi, teknik komunikasi biar nggak terlalu vulgar menyatakan iya majelis kami ngaku salah gitu nggak bisa. Ya pakai bahasa diplomatis sedikit lah, tapi nggak ngotot. Kalau ngotot malu juga ya. Oke, nah jadi itu melaporkan yang dipungut. Jadi pemungut PPN walaupun pembeli karena dia pemungut, yang dipungut dilaporkan di SPT 1107 PUT. Ya. Kemudian bagi PKP penjual yang diamanahkan memungut PPN dari pembelinya juga gitu, dia lapornya SPT 1111B dan dilaporkan di formulir 1111 A2, A1 ya kan untuk A2 ya. Untuk pajak yang dipungut itu di A2 pajak dalam negeri. Kalau ekspor di A1 kan 0%. Ya. Kemudian kalau ada kurang bayar, PKP harus store dulu kas negara, baru lapor ya. Kemudian pelaporan, penyetoran juga paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi kalau ada kurang bayar SPT masa PPN masa pajak Maret, ya dibayar paling lambat 30 April. Kemudian SPT-nya dilaporkan juga paling lambat 30 April. Tapi setor dulu paginya, sorenya lapor ya. Oke, teman-teman, ini mengenai SPT masa PPN, kita lihat ya. Ya, SPT masa PPN itu terdiri dari induk, ya. Kemudian ada formulir AB dan juga ada lampiran A1, A2, B1, B2, B3, ya. Nah, teman-teman, eh, kata kuncinya adalah kita bagi dua dulu, penjualan atau pembelian, perolehan barang atau penjualan barang atau penyerahan barang, gitu ya. Nah, kalau untuk kelompok A, ya ini A1, A2 itu prinsipnya adalah penjualan barang, ya kan? Kalau jualnya ke luar negeri, lapornya di A1. Kalau penjualannya di dalam negeri, lapornya di A2 ya. Kenapa saya pertegas ini? Karena nanti saya suka mengujikan ya, ada suatu transaksi nanti lapornya di mana nih, formulir A1 atau A2. Jadi kita nggak isi SPT, tapi teman-teman hanya mengidentifikasi A1, A2 atau B1, B2, B3 gitu ya. Nah, ini apa namanya ya sebagian besar udah pasti benar gitu ya, tapi yang nggak pas ya, yang kurang tepat juga ada beberapa ya, yang nggak tepat beberapa, yang tidak pas beberapa, yang salah beberapa gitu ya. Gitu banyak juga gitu ya. Jadi prinsipnya jual atau beli deh gitu dulu ya. Ya. Kalau jual ya pilihannya A1 atau A2. Yang suka terjebak itu kalau mendapatkan fasilitas nih ya. Yang di B ya, nah nanti pas kita bahas B3 deh ya, itu pasti B3. B3 itu kan untuk melaporkan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapatkan fasilitas. Nah, itu lapornya di B3. Nah, yang masih suka salah itu misalnya dia menjual barang kena pajak ke Pulau Batam, kan mendapatkan fasilitas tidak dipungut. PPN-nya fakturnya 07 ya. Nah, dia lapornya di mana? Di B3 katanya, karena mendapatkan fasilitas. Jangan lewat pagar. B itu untuk pembelian. Jadi kalau kita jual, ya pilihannya hanya A1 atau A2. Nah, yang dibebaskan juga gitu, penyerahan kepada kedutaan besar Italia misalnya, atau kedutaan besar Inggris, atau kedutaan besar India.
atau ke organisasi PBB, ya, jual mobil, atau jual genset, jual mesin, apa segala macam gitu ya, untuk kepentingan kedutaan misalnya, ya itu penjualan, gitu kan, mendapatkan fasilitas dibebaskan. Nah itu 0,8. Lapornya di mana? Karena penjualan hanya dua, A1 atau A2. Kalau dalam negeri di A2, ya udah A2 gitu loh, ya. Nah, kalau ada yang lapornya di B3 itu karena fasilitas katanya. Fasilitas kalau pembelian tidak dapat dikreditkan atau mendapatkan fasilitas itu di B3. Jadi induknya itu jual atau beli dulu gitu ya. Oke. Nah, ini A1 adalah untuk melaporkan penjualan luar negeri atau yang dikenal dengan ekspor, ya. Baik ekspor BKP berwujud maupun ekspor BKP tidak berwujud dan atau ekspor jasa kena pajak. Nah, kalau ekspor BKP berwujud berarti di kolom akhir keterangan itu dicantumkan dia BKP. Kalau dia berwujud berarti BKPTB. Kalau jasa berarti JKP. Nah, nanti direkap jumlah ekspor itu berapa. Ini ada kode A1 nih ya. Di kolom merah ini ada kode A1. A1 ini nanti kan tinggal dipindahkan ke A1 yang ada di form AB. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang A2 ya. A2 ini untuk melaporkan pajak keluaran yang dipungut ya, yang diterbitkan faktur pajak. Jadi dua digit pertamanya mau 01, 02, 03, 04 sampai 09 semua lapornya di A2 ya, nggak usah pusing. 01 sampai 09 itu semuanya di A2 karena penjualan ya. Nah, termasuk juga dilaporkan di A2 ini untuk retur ya, teman-teman ya. Nah, tapi retur ini kan yang buat adalah pembeli ya. Nanti kita input sebagai eh, retur penjualan. Jadi dia dilaporkan di angka di A2 tapi angkanya minus, baik DPP maupun PPN-nya minus. Demikian juga nota pembatalan jasa ya. Kalau kita sudah kalau kita sebagai penjual sudah menerima DP ya, kita sudah menerima BC, misalnya kita pengusaha jasa sudah menerima DP untuk mengerjakan proyek gitu ya. Berarti kita buat faktur. Nah, kemudian ternyata kita batal, ya udah nggak usah lanjut deh ya. Nah, fakturnya ini kebanyakan nih, dibatalkan jasa misalnya 80 ya, berarti 20-nya yang disisakan karena sudah dikerjakan. Nggak mungkin jasanya itu diretur. Kalau jasa hanya bisa dibatalkan. Nah, tapi kalau barang kena pajak bisa diretur, retur penjualan ya. Oke, nah kalau pembatalan jasa atau retur ini laporkannya sama ya di A2 kemudian cuma angkanya minus. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Nah, kalau kita ada menerbitkan nota retur atau pembatalan jasa, di sini dicantumkan nih ya, yang merah ini adalah cantumkan nomor untuk nota retur diisi dengan kode faktur pajak atau BKP yang dikembalikan ya. Demikian juga pembatalan jasa, cantumkan faktur pajak yang terkait dengan pembatalan jasa ya, di yang merah tuh ya. Kemudian di sini ada nama pembelinya ya, nomor NPWP-nya atau nomor paspor ya. Kemudian DPP-nya, PPN-nya, PPNBM. Nah, kalau retur ya, DPP-nya ini adalah minus ya. Misalnya ada pengembalian barang 100 juta. Berarti DPP-nya yang dikembalikan adalah 100 juta minus 100 juta ya. PPN-nya berapa? Ya, PPN-nya minus 11 juta gitu ya. Jadi akan mengurangi pajak keluaran yang dipungut pada masa pajak terjadinya retur. Nah, ini dijumlahkan nih, jumlahkan di sini ada simbol A2 nih. Nanti juga akan dipindahkan total ini DPP dan PPN akan dipindahkan ke form AB. Nanti ada kode yang sama A2 gitu ya. Kemudian B1. Nah, ini baru kita masuk pembelian ya. Nah, B1 ini masuk pembelian baik impor maupun kalau impor kan BKP ya. Kalau yang jasa kena pajak dan BKP tidak berwujud itu sebenarnya impor juga karena dari luar negeri ya. Tapi bahasanya adalah sesuai dengan objek 4 ayat 1 huruf D dan E itu adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Saya jawab ya dikit ya.
Ya. Nah, sekarang pembelian ya, pembelian itu mulai dari pembelian dari luar negeri atau impor ya, bisa impor BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar di dalam daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar di dalam daerah pabean. Nah, ini B1 ya. Nah, disampai diisi ya, diisi nama penjual BKP-nya di luar negeri atau yang menyerahkan BKP tidak berwujud atau yang menyerahkan JKP tidak berwujud di luar negeri ya. Kemudian dokumen tertentunya apa ya? Bisa nomor transaksi pembayaran PPN impor ya atau PPN eh, atas BKP tidak berwujud ya atau JKP ya. Kemudian tanggal stoknya tanggal berapa, kemudian DPP-nya berapa, PPN-nya berapa, kalau barang mewah PPNBM-nya berapa ya. Kemudian nanti eh, dijumlahkan dan dipindahkan ke form AB ya. Demikian juga di form B2. Nah, ini B2 ini adalah pembelian impor, pembelian dalam negeri ya. Kemudian juga untuk melaporkan retur ya. Kalau kita sebagai pembeli, kita lapornya, kita kan pembeli bikin nota retur. Nota retur yang dibuat oleh pembeli menjadi retur penjualan bagi penjual, akan mengurangi pajak keluaran yang dipungut oleh penjual. Bagi kita yang menerbitkan retur sebagai pembelian, ya, kita juga mengkreditkan, melaporkan dengan angka minus untuk mengurangi kredit pajak yang telah kita kreditkan, ya kan? Misalnya kita beli barang 100 juta, kan kita kreditkan PPN-nya 11 juta gitu ya. Nah, tapi ternyata ada barang yang dikembalikan senilai 10 juta. Nah, berarti eh, kita kan waktu mengkreditkan eh, 11 juta itu kebanyakan jadinya. Karena ada barang yang dikembalikan, kita harus bikin nota retur dengan DPP 10 juta dan PPN yang DPP minus 10 juta, kemudian mengurangi juga pajak masukan kita 1,1 juta atau ya 1.100.000 ya, minus 1.100.000 sebagai pengurang pajak masukan gitu ya. Oke, teman-teman ya, ini adalah untuk B2. Kemudian B3 ini ya B2 kemudian dijumlahkan nanti pindah ke form AB ya. Kemudian B3 ini untuk melaporkan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan ya, dan juga untuk melaporkan eh, apa namanya, nota retur atau pengembalian BKP atau pembatalan jasa kena pajak yang tidak dapat dikreditkan ya. Termasuk juga untuk melaporkan eh, faktur yang mendapatkan fasilitas ya. Oke, nah ini B3. Nah, ini apa, nomor faktur pajaknya berarti kalau impor ya berarti ada SSP ya atau PIB ya. Misalnya kita impor barang kena pajak yang merupakan barang modal. Kita impor mesin. Kita kan pakai minta SKB itu ya. Nah, kemudian kita bebas ya, bebas dari pengenaan PPN. Maka kita lapor di sini PIB-nya nomor berapa tuh barang impor gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan, nanti pindahkan ke form AB eh, dengan simbol B3 ini ya. Nah, ini form AB-nya sekarang ya. Form AB ini merupakan rekapitulasi ya dari A1 sampai B3 ya. A1 A2, B1 B2 B3, kemudian direkap ke form B3. Nah, ini kalau teman-teman di kantor ini sudah by system semua karena kita menggunakan aplikasi e-faktur dan juga ISPT gitu ya. Ini hanya untuk sekedar eh, pengetahuan ya, jadi kita tahu alurnya ya. Nah, ini teman-teman form AB ya. Nah, ini eh, form AB ini ada penyerahan yang tidak digunggung ya. Jadi tadi ekspor lapornya nanti pindahnya ke A1 nih, simbol A1 pindah sini. Yang A2 pindah totalnya sini yang tidak digunggung ya. Nah, yang A2, kemudian yang A2 ini harus di breakdown ya, di breakdown ke angka 1, 2, 3, 4 ini tergantung 2 digit pertama kode fakturnya. Nah, di sini kesalahannya. Di sini letak krusialnya ya. Kalau kita salah menetapkan 2 digit kode pertama faktur pajaknya atau kode jenis transaksinya,
Nah, ini bisa nyasar di sininya, ya. Kalau 01, 04, 06, 09 ya, itu adalah yang kita pungut sendiri ya. Maka nanti akan di breakdown dari A2 ke angka 1 khusus faktur yang 01, 04, 06, 09 gitu ya. Dan juga yang B2 nih yang digunggung ya. Kemudian kalau yang kodenya pemungut ya 0203 pindahnya ke angka 2 nih dari A2 di breakdown ke eh, angka 2. Kemudian yang mendapatkan fasilitas eh, tidak dipungut ya. Berarti yang fakturnya 07 gitu ya. Dan juga yang dibebaskan fakturnya 08 pindah ke angka 4 gitu ya. Jadi kalau kita salah, misalnya kita melakukan penyerahan yang tidak dipungut 07, tapi kita nulis fakturnya 01, gitu ya, maka otomatis nanti kita kelebihan bayar. Kita mau menyetornya kebanyakan, karena harusnya tidak dipungut PPN-nya, gitu ya. Nah, kemudian kalau salahnya sebaliknya, harusnya 01 tapi ditulis 07. Nah, berarti kita nanti kurang setornya, akan ditagih dengan SKP, gitu ya. Oke, kemudian, nah, kemarin kita sudah menghitung mengenai penghitungan kembali pajak masukan. Nah, di angka Romawi 3, form AB, angka Romawi 3, huruf angka Romawi 3, huruf B, angka 3, B3 ya, ini penghitungan kembali. Penghitungan kembali sesuai PMK 186 dan dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Kalau penghitungan kembalinya ya. Nah, ini kemudian induknya ya. Induknya ini juga berupa pengelahan BKP JKP ya yang telah direkap. Bisa. Jadi kalau untuk PPN ya lebih bayar itu bisa dikompensasi ya. Misalnya nih kita mengisi SPT masa PPN masa Maret gitu ya. Nah, kemudian apa namanya lebih bayar. Nah, kita nggak mau direstitusi atau memang kita nggak bisa restitusi karena untuk perusahaan tertentu ya yang bisa restitusi setiap masa pajak itu hanya yang tertentu, penyerahan kepada pemungut, ke kawasan bebas, mendapatkan fasilitasi dari pungut atau yang ekspor. Nah, selain itu dia nggak boleh restitusi setiap masa pajak, ya. Jadi misalnya kita ngisi SPT masa Maret lebih bayar, mungkin pada saat itu kita banyak beli bahan baku, kita beli barang modal, ya. Nah, sehingga lebih bayar bulan Maret. Nah, lebih bayar ini kompensasi ke masa pajak berikutnya boleh, ya, April. Nah, atau itu boleh ke masa pajak berikutnya ya. Kemudian atau dia waktu ngisi SPT masa Maret udah selesai, kirim lapor segala macam, kemudian di bulan Juni ya, di bulan Juni dia oh ada pembetulan nih, saya harusnya kurang setor ya gitu. Jadi ada faktur yang belum dilaporkan gitu ya. Atau ternyata ini pajak masukannya tidak bisa dikreditkan daripada ketahuannya di pemeriksaan dia koreksi gitu ya. Nah, begitu dia koreksi, dia lapor SPT pembetulan, menyebabkan kurang bayar. Nah, maka kurang bayar itu nanti akan kena bunga pasal 8 ayat eh, ayat 2 b ya, pasal ayat 98 ayat 2 b. Nah, atau sebaliknya, waktu bulan Maret ya, waktu bulan Maret dia sudah isi SPT, kemudian di bulan Juni dia sadar, oh ternyata apa namanya ada retur atas penyerahan konsinyasi gitu ya. Nah, atas penyerahan konsinyasi bukan retur sih bahasanya. Eh, Kalau sebelum 2 November 2020 itu retur ya. Seandainya nih ada retur gitu ya, ada retur kemudian mengurangi pajak keluaran di masa Maret. Kemudian dia bikin SPT lapor SPT ya. eh, Masa Maret ya, misalnya di masa Maret ada pembetulan ya, ada pembetulan sehingga kurang bayar, sehingga lebih bayar ya. Di bulan Juni dia melakukan pembetulan SPT masa Maret sehingga SPT masa Maret yang pembetulan ini menjadi lebih bayar. Padahal kita sudah lapor nih bulan April, Mei ya, itu sudah lapor. Kalau lebih bayar di masa Maret hasil pembetulan, itu kan harusnya kita kompensasi di masa berikutnya di masa April gitu ya.
Tapi April udah lapor, Maret udah lapor, April udah lapor, yang bulan Mei juga udah lapor gitu ya. Maka itu memungkinkan dikompensasi ke masa pajaknya lompat. Oh ya udah di Juni aja boleh. Jadi masa Maret dikompensasi ke masa pajak Juni. Itu boleh juga, gitu ya. Jadi kompensasi bisa ke masa pajak berikutnya atau ke masa pajak yang ditunjuk ya. Misalnya kita sudah sampai lapor SPT masa September, Oktober, ya boleh. Nanti kompensasinya ke Desember juga boleh, ya. Oke. Nah, ini induk ya. Nah, induknya terdiri dari apa sih ya? Nah, ini induknya ya, diisi dengan kode dan sebagainya. Ini kita coba percepat ya. Nah, kemudian ini PKP yang tidak memenuhi 49 ayat 4B ya. 9 ayat 4B itu apa sih? Dia boleh restitusi setiap masa pajak kan gitu. Ya. Nah, yang boleh restitusi setiap masa pajak itu kalau eksportir atau penyerahan ke pemungut atau melakukan penyerahan yang dapat fasilitas tidak dipungut. Nah, kalau pasal 17C atau 17D itu adalah pembayaran pendahuluan ya, kita contreng. Misalnya restitusi lebih bayar, kita mau kembalikan enggak? Nah, kembalikan. Kalau dia bisa dapat fasilitas, maka bisa menggunakan pasal 9 ayat 4C ya. Nah, kemudian nanti juga ada kegiatan membangun sendiri ya. Bagi PKP, kegiatan membangun sendiri itu dilaporkan di mana? Ini di angka Romawi 3 nih ya, angka Romawi 3, membangun sendiri. Nah, kalau ada yang gagal produksi, itu angka Romawi 4 ya. Gagal produksi itu apa? Bukan berarti dia tidak memproduksi barang. Bisa bisa jadi dia sudah produksi barang ya. Misalnya pabrikan sepatu sudah memproduksi barang sepatu ya, tetapi dia belum punya izin jual, nggak bisa mengedarkan gitu ya. Nah, kemudian ternyata juga ada kendala manajemen dan sebagainya sehingga perusahaan dinyatakan bubar gitu ya. Sehingga sampai dengan lewat 3 tahun ya, dia tidak ada pajak keluaran baik ekspor maupun dalam negeri, maka itu namanya gagal produksi ya. Nah, kalau dia gagal produksi, dia punya pajak masukan lebih bayar sebelum-sebelumnya yang dikompensasi, maka kalau dia gagal produksi, dia sudah tidak boleh kompensasi lagi, di stop kompensasinya di masa dia sudah tutup buku gitu ya. Tapi bagaimana kalau dia sudah pernah restitusi, dia sudah pernah dapat pajak masukan, kemudian restitusi, maka itu harus dibayar kembali kalau dia gagal produksi. Nah, bayar kembali lapornya di mana? Di sini nih. PPN yang wajib dibayar kembali berapa rupiah, kemudian disetor tanggal berapa, nomor transaksinya, ya. Nah, ini ada contoh ya, transaksi. Masih ada waktu ya, 20 menit. Ini adalah PT Sony Sejahtera ya. Dia adalah pabrikan televisi ya. Pabrikan televisi, kemudian ada beberapa transaksi ya terkait dengan penjualan maupun pembeliannya ya. Nah, kita lihat ini ada kelompok penjualan. Tanggal 7 Januari ya, ekspor. Tanggal 10 Januari ekspor jasa maklon, bagaimana pelaporannya ya. Nah, kalau ekspor jasa maklon itu ada melaporkan jasa kena pajaknya ya, jasa maklon, juga melaporkan barang yang dia produksi ya. Barang yang diproduksi itu kan diekspor juga dengan PEB ya. Jadi dia laporkan dua ya, dilaporkan dua, baik ekspor BKP-nya maupun ekspor jasa kena pajaknya yaitu jasa maklon. Kemudian tanggal 11 Januari melakukan penyerahan kepada Kementerian Kehutanan ya, untuk televisi di hutan mungkin gitu ya, untuk mantau hutan, kebakaran dan sebagainya. Jual TV khusus ke Kementerian Kehutanan. Nah, itu ke instansi pemerintah tuh. Jadi pemungut instansi pemerintah, fakturnya 02. Nah, kalau di soal saya nanti saya minta teman-teman menuliskan berapa DPP-nya, kemudian eh, 2 digit pertama faktur pajaknya berapa, PPN yang terutang berapa, kemudian lapornya di mana. Tapi nggak banyak kok, ya nggak banyak, paling cuma 6-8 transaksi ya, 6 sampai 8 transaksi, kemudian diidentifikasi DPP-nya berapa, PPN-nya berapa, kemudian 2 digit pertama faktur pajaknya atau kode jenis transaksinya apa, kemudian dilaporkannya di form apa, gitu ya. Udah, pengen tahu aja pemahaman teman-teman gitu ya. Nah, kemudian yang tanggal 12 Januari ini kan apa nih?
diterima pembayaran penuh, berarti dia menerima uang ya, sedangkan penyerahannya sama, penyerahannya tanggal 12 Januari juga, berarti buat faktur 01. Tanggal 13 Januari ada pegawai outlet yang melaporkan terjadi penjualan kepada konsumen yang tidak diketahui identitasnya. Nah, ini berarti kan menggunakan faktur pajak 01 yang tidak ada identitas pembelinya. Boleh ya. Nah, jadi laporkan 01 ya. Nah, kemudian tanggal 15 Januari dia melakukan penyerahan spare part kepada PT Mekarsari yang ada di kawasan Berikat. Itu mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut ya. Faktur pajaknya 07 ya. Kemudian 18 Januari melakukan penyerahan ke Kedutaan Besar Cina ya. Nah, DPP-nya 50 juta ya. Nah, ke kedutaan besar itu berarti dapatkan fasilitas dibebaskan, fakturnya 08 ya. Kemudian jual mesin pabrik. Nah, ini berarti fakturnya 09 nih. Ini adalah objek 16D, Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Tanggal 21 Januari jual mesin pabrik kepada PT Recycle Mart, ya kan? Faktur pajak dibuat 21 Januari, kodenya 09, ya. Lapor di A2, gitu aja, ya. Kemudian dalam rangka peresmian perusahaan mengadakan undian, kasih hadiah televisi. Berarti dia pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma itu 2 digit pertamanya 04. Lapornya tetap di A2, gitu ya. Kemudian 25 Januari ya ada retur. Berarti PT Angkasa menerbitkan nota retur. Kita laporkannya di A2. Angkanya minus 20 juta untuk DPP ya, PPN-nya minus 2.200.000 ya. Itu aja ya. Nah, sekarang pembelian nih, perolehan ya. Tanggal 8 Januari ada impor barang ya. Berarti kita kalau di sini kan udah jelas nih ya, menyetor PPN impor sebesar 45 juta. Kalau di soal saya nanti transaksinya adalah harga barang, cost insurance and freight sekian. Nah, berapa PPN impornya? Berarti harus tahu nilai impornya. Nilai impor itu apa? Nilai berupa uang ya yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, kemudian ditambah dengan biaya masuk itu sendiri ya. Jadi misalnya harga barang impornya CIF 1 miliar ya, PPN-nya 10%, 11%, PPN BM misalnya 20%. Nah, ya kan? Berarti DPP-nya berapa? DPP-nya adalah CIF 1 miliar, kemudian biaya masuknya. Biaya masuknya berapa? Biaya masuk misalnya 30%. Ya sudah, berarti kali 1 miliar kali 30%, 300 juta. Kemudian nilai impornya adalah CIF, yaitu 1 miliar tambah 300 juta biaya masuknya. Jadi 1,3 nilai impornya, gitu ya. Kemudian eh, 9 Januari bayar jasa konsultan dari Daisho Corporation Jepang. Berarti dia pemanfaatan JKP dari luar di dalam daerah Pabean. Jadi impor ya kan? Impor jasa. Jadi pemanfaatan JKP dari luar di dalam daerah Pabean. Nah, setor PPN ya, kemudian lapor di B1 ya. Kemudian tanggal 17 Januari ini apa nih? Bayar tagihan telepon biasa, lapor di B2 gitu ya. Kemudian 19 Januari dikeluarkan dari pelabuhan Tanjung Priok mesin membuat spare part. Nah, mesin ya. Mesin ini kan barang modal. Tadi kita baru bahas, barang modal itu bisa mendapatkan fasilitas dibebaskan dengan kita mengurus terlebih dahulu PIB-nya. Nah, ini dijelaskan mesin ini diimpor dari KW Jepang, nilai impornya 550 juta, PIB nomor sekian-sekian dan mendapatkan fasilitas dibebaskan ya. Nah, lapornya di mana berarti? Di B3, ya kan? Nah, lapor di B3 yaitu nomor PIB-nya, tanggal PIB-nya, itu fakturnya. Karena kan dia dibebaskan berarti nggak ada setoran PPN impor. Kemudian tanggal 20 Januari apa yang terjadi? Ya, nah, ini adalah menerima faktur ini pembuatan televisi yang dibeli dari PT Kompak. Oh, jadi
tanggal 20 Januari itu dia menerima faktur tertanggal 16 Januari, ya kan? Jadi fakturnya tertanggal 16 Januari atas perolehan komponen untuk pembuatan televisi yang dibeli dari PT Kompak dengan harga jual 50 juta, ya. Ini pembelian, ya, dia menerima faktur. Tapi kan pelaporannya tanggal 16 Januari ya, saat penyerahan. Kemudian tanggal 21 Januari membayar eh, ke bengkel 5.550.000 termasuk PPN, ya. Lapor di B2. 23 Januari ada retur, ya, kita lapor di B2, angkanya minus, gitu kan. Tanggal 31 Januari ini ada kegiatan membangun sendiri. Untuk bulan Januari biaya yang dikeluarkan 1 miliar. Nah, ini laporan di angka Romawi 3 formulir induk, ya. Nah, di sini ada tambahan data, misalnya ada restitusi, ada apa lebih bayar. Kita kan lagi isi SPT masa Januari ini ya, transaksi Januari, berarti kita isi SPT masa Januari. Kemudian ada data SPT masa Desember yang sebelumnya 2022 ya, itu ada lebih bayar 1.500.000 dan dikompensasi ke masa berikutnya. Berarti kita akan mengisi restitusi itu restitusi lebih bayar di masa Desember 1,5, kita laporkan di SPT masa Januari, ya. Nah, kemudian PKP ini telah ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. Berarti dia bisa minta pengembalian dengan pembayaran penduluan dan fasilitas pasal 9 ayat 4C, ya. Di KUP-nya bisa pasal 17C atau pasal 17D Undang-Undang KUP, ya. Oke. Nah, ini ngisi SPT-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa buka sendiri ya. Ini di A1, ekspor, lapor di A1, ya kan? Tanggal 7 ekspor, lapor di A1. Kemudian tanggal 10 ada jasa maklon. Berarti kita laporkan dua, ya. Yang pertama adalah PEB-nya ya, ekspor barang. Sorry. Nah, ekspor barangnya kita laporkan PEB-nya ya. Kemudian kasih kolom di kolom terakhir kasih keterangan itu BKP. Kemudian yang kedua melaporkan jasa maklonnya, ya kan? Kasih kolom keterangan JKP. Nah, ini dijumlahkan, kemudian dijumlahkan posisinya di A1 yang akan kita pindah nanti ke form AB, ya. Kemudian tanggal 11 Januari dia jual ke Kementerian Kehutanan, faktur 02, lapor di A2, penjualan dalam negeri. Ada juga penjualan ke Angkasa Raya, biasalah ya, cash and carry. Nah, langsung lapor di A2, fakturnya 01, ya. Kemudian ini adalah apa pembelian penjualan kepada yang tidak diketahui identitasnya, ya nggak apa-apa. Ini fakturnya tidak cacat, tapi bagi penjual memang tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya. Lapor di A2. Semua penjualan di A2, ya. Tadi penjualan ekspor, sekarang penjualan dalam negeri. Tanggal 15 penyerahan kepada perusahaan yang ada di kawasan Berikat, berarti fakturnya 07, lapornya di A2. Ya. Nah, ini juga penjualan ke kedutaan besar Cina, ya, fakturnya 08. Oke. Kemudian jual mesin pabrik yang tidak terpakai, harga jualnya 120 juta. Berarti lapornya di A2, kode fakturnya 09, ya. Kemudian ini ada pemberian cuma-cuma ya, hadiah, undian, ya. Berarti lapornya di A2 juga, ya. Kemudian apa namanya? Kode nomor seri fakturnya itu adalah 04 depannya, ya. Nah, kode seri 0 depannya 04. Kemudian ada juga retur yang dibuat oleh PT Angkasa Raya, ya. Kita laporkan sebagai angka minus di A2, ya. Kemudian impor, ya, kita impor dari Sony Corporation Jepang, lapor di B1. Ya, kemudian ada penggunaan jasa konsultasi dari Daiso Corporation atau pemanfaatan JKP dari luar, ya. Kemudian ini adalah untuk pembelian dalam negeri atau pemanfaatan jasa di dalam negeri, ya. Lapor di B2. Misalnya Telkom nagih, ya, tagihannya berfungsi sebagai faktur, kita bayar. Nah, fakturnya bisa dikreditkan di B2.
ya. Kemudian tanggal 16 Januari itu ada diterima faktur pajak tanggal 16 Januari, ya kan? Berarti fakturnya itu tanggal 16 Januari sudah dibuat. Jadi kita lapornya di B2, fakturnya 16 Januari karena tanggal 20 Januari ini baru diterima fakturnya. Tapi secara sistem kan sudah bisa dilaporkan, ya. Kemudian tanggal 21 Januari itu bayar servis bengkel, servis di bengkel. Berarti pajak masukan dapat dikreditkan, ya, di B2. Kemudian menerbitkan nota retur. Kita sebagai pembeli, ya, PT Sony Sejahtera ini sebagai pembeli mengembalikan barang yang dibeli dari PT Abadi, kemudian dibalikan kepada PT Abadi, maka angkanya minus, ya. Kemudian ini yang mendapatkan fasilitas, ya. Tadi dia impor barang dari Kawai Limited Jepang. Ini adalah mesin atau barang modal, ya, sehingga mendapatkan fasilitas SKB, ya, kita minta SKB-nya kemudian dapat fasilitas bebas. Karena ini fasilitas, lapornya di B3, gitu ya. Kemudian juga misalnya kita perusahaan beli genset untuk lapangan olahraga karyawan, untuk apa namanya rumah dinas karyawan, itu kan tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Bisa lapor di B3 ini juga, ya. Kalau sebelum 1 April misalnya pembelian kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon, ya. Kalau kita beli sedan atau station wagon sebelum 1 April, maka pajak masukannya nggak dapat dikreditkan, lapor di B3 ini, gitu ya. Nah, kemudian setelah terisi semua A1, A2, B1, B2, B3, rekapnya, ya, ini jumlahnya nih A1 bawah kita pindahin ke yang ada angka A1, ya. Demikian juga yang A2 kita pindahin ke yang A2. Nah, yang A2 ini, ya, yang 632 itu di breakdown ke bawah, ya. Nah, 632 ini kan sudah net dengan nota retur, ya. Kalau ada retur kan dia sudah net, ada minusnya. Nah, yang 632 itu harus di breakdown sesuai dengan kode jenis faktur ke angka 1, 2, 3, 4 nih, ya. Nah, kemudian B1 pindahkan, B2 juga pindahkan, ya. Nah, jadi ada pajak masukan impor 950 juta yang dapat dikreditkan DPP-nya, gitu ya. Kemudian juga ada perolehan BKP JKP dalam negeri yang pajak masukannya dapat dikreditkan 40 juta, ya. Kemudian juga ada yang tidak dapat dikreditkan B3 550 juta. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Penghitungan pajak yang dapat dikreditkan, ya. Nah, di sini ada datanya tadi kan ada lebih bayar masa Desember, ya. Masa Desember 2022 yang minta dikompensasi ke masa pajak berikutnya yaitu Januari yang sedang kita isi. Maka isinya di mana? Nih, isinya di angka Romawi 3, penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan, formulirnya adalah 1111 AB, ya. Nah, 1111 AB, angka Romawi 3, huruf B, ya, kompensasi kelebihan PPN, ya, masa pajak sebelumnya. Karena ini Desember, ya, lapor di angka Romawi 3, huruf B, angka 1, ya, kompensasi kelebihan PPN masa sebelumnya. Nah, kalau kita misalnya punya SPT dari masa Agustus atau Oktober 2022, minta dikompensasi ke Januari, boleh langsung lompat, taruhnya di huruf B angka 2. Gitu, ya. Nah, kemudian kita isi induk, ya. Dari AB ini kita isi induknya, ya. Eh, Otomatis dia, ya. Kemudian dia kan lebih bayar, ya. Kalau lebih bayar belum nih. Oh ya, ini ya. Tadi kan kita lihat di soal ada tambahan kegiatan membangun sendiri, ya. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2023 ini adalah 1 miliar. Nah, berarti berapa PPN-nya? Nah, bagaimana mencantumkan DPP dan bagaimana mencantumkan PPN-nya? Nah, di angka Romawi 3 nih, ya. Di angka Romawi 3, ya, ada jumlah dasar pengenaan pajak berapa? 1 miliar, ya, yang dicantumkan biaya per bulannya. Biaya Januari sebulan setelah
selama bulan Januari biaya dikeluarkan 1 miliar, maka taruh semua di angka nomor 3 huruf A. Kemudian PPN-nya bagaimana? PPN terutangnya adalah menggunakan besaran tertentu 2,2% kali DPP, ya, dapat angka 22 juta. Itu disetor ke kas negara, ya. Kemudian kita laporkan tanggal setornya tanggal berapa di sini. Oke. Oke, habis ya. Ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman, ya. Eh, Mungkin pada sesi terakhir besok, ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir juga. Kita coba review materi, ya. Kalau ada yang ditanyakan, termasuk juga kita bahas soalnya, ya. Latihan soal atau latihan case, sebetulnya bukan soal sih, ya. Kita mengidentifikasi kasus, ya. Identifikasi kasus ini objek apa bukan, gitu ya. Kemudian bagaimana pelaporannya, kemudian laporkan di mana, gitu ya. Nanti kita sambil review ini objek apa bukan, ya. Oke, teman-teman, eh, ada yang mau diskusikan? Masih ada 4 menit, ya. Pak, mau tanya, Pak. Silakan, Pak. Gini, kalau misalnya dalam tentang PPN, kalau misalnya dalam satu agreement itu Ya, dia silakan. mengenakan ada sistem reimbursement gitu, Pak. Misalnya dalam agreement itu kan ada beberapa transaksi, misalnya dia peralatan, terus perlengkapan, terus jasanya. Nah, di bagian peralatan eh, itu dikenakan atas reimbursement, jadi tidak ada tidak, jadi penggantian gitu, Pak. Itu sebenarnya salah atau bisa atau enggak ya, Pak? Contohnya gimana reimbursement? Kalau reimbursement murni gitu kan ada pihak ketiganya. Iya, pihak ketiganya memang Ada yang pakai pihak ngalangin dulu ketiga gitu ya. gitu. Iya, gitu dalangin Nah, dulu gitu, misalnya Pak. kita bertransaksi PTA dengan PTB, ya. Iya, PTA dengan PTC lah, yang B-nya di tengah. Jadi ada iya, PTA dan PTC bertransaksi, kemudian harusnya kan C bayar gitu ya. iya, Tapi dibayarin dulu oleh B. iya betul, Pak. Dibayarin oleh B. Kemudian eh, B nagih ke C. B nagih ke C, betul. Nah, yang jadi pertanyaan yang mana? Jadi maksudnya tapi penggantiannya itu jadi si yang pihak ketiga itu menagihnya ke eh, yang B gitu, Pak. Bukan ke klien pertama. Enggak, gini, ini ada 3 perusahaan ABC. A-nya itu Mm-mm, A-nya itu bertransaksi melakukan apalah kegiatan untuk kepentingan si C, gitu kan? Dia akan nagih, ya mm-mm. kan? A nagihnya ke C apa ke B? A nagihnya ke B, Pak. A nagihnya ke B, kemudian B Iya. bayarin. B bayarin. Nah, padahal yang sesungguhnya penerima manfaat sesungguhnya sebenarnya kan si C. Iya, betul. Nanti B nagih lagi ke C. B nagih lagi ke C Nah, gitu, Pak. itu Pak terutang atas, PPN tuh dari B ke C-nya itu terutang PPN. Nah, oh, terhutang PPN dengan ya, Pak. atau tanpa markup, ya, dengan atau tanpa Hmm. markup, ya. Nah, itu coba buka slide-nya, itu ada juga itu persis yang kemarin kita bahas, ya. Ah, Sorry, saya tadi udah saya close, ya, sedikit aja mungkin nanti buat. Walaupun itu tercantum pada dalam agreement itu memang kayak uang titipan gitu loh, Pak. Ya tergantung transaksinya. Kalau reimbursement murni Oh, dia tidak terutang PPN. Nah, tapi kalau invoice-nya ke C itu tidak terutang PPN. Tapi kalau enggak, invoice-nya Pak. ke Ini B. ke B dulu. Ke B dulu. Nah, kalau B kan berarti B melakukan ekspor, bukan ekspor, melakukan effort untuk kepentingan si C kan. Nah, Iya. berarti itu jasa, namanya namanya penggantian bukan reimbursement. Nah ini ya. Nah, kemarin kan sudah saya sajikan ini, ya. Hmm. Kok malah hilang? Iya, slide ini saya ingat sih, Pak. Hilang ya? Iya, hilang, Pak. Tapi saya ingat Nah, sih, Pak. oh, ini masih muncul ya? Masih muncul yang lama, yang terima itu, Pak. Halaman terakhir. Tadi. Betul, betul.
DPP, DPP. Nah, ini ya. Nah, ini aja lah kelihatan lah ya. Iya. Nah, ini kan ada dua transaksi nih. Gambar satu, gambar dua. Kalau gambar satu, ini reimbursement nih, tidak terutang PPN. Jadi tagihannya dari A ke C, ya kan? Mhm. Kemudian B bayarin dulu nih. Nah, kemudian nanti B nagih ke C, C bayarnya ke B. Ini reimbursement nih, ini namanya reimbursement. Reimbursement murni. Nah, ini tidak terutang PPN, Oh. dari B ke C tidak terutang PPN. Kecuali kalau B ada markup ya. A nagih ke C 100 gitu ya. Kemudian B nagih ke C 100 karena waktu itu B bayarin ke A 100 kan tanpa markup. Nah, kalau Mhm. tanpa markup ini nggak ada PPN-nya. Tapi kalau ternyata si A nagih ke C 100, B bayarin ke A 100, kemudian B nagih ke C-nya 110, berarti PPN-nya itu yang markup-nya aja, yang 10-nya DPP-nya, gitu ya. Hmm. Beda dengan yang transaksi kedua nih. Walaupun si A untuk kepentingan C, tapi A itu nagihnya ke B dulu, Iya, 100 kebetulan misalnya. Kak. Heeh. Kemudian B bayar ke A 100 juga. Kemudian karena dianggap ini reimbursement, B nagih lagi ke C nih, 100 tanpa markup. Kemudian C bayar juga ke B 100. Nah, antara B dan C ini harus ada PPN-nya nih. B ini harus nagih, ini adalah terutang PPN. Dia adalah penggantian, bukan reimbursement. Jadi dia kan kepentingan C diwakili oleh B. Nah, itulah jasa. Berarti dia penggantian, bukan reimbursement. Nah, kalau ternyata B-nya udah nalangin terus tambah markup juga 110, berarti DPP-nya dari B ke C-nya itu adalah 110. Jadi bukannya hanya markup-nya, tapi eh, DPP plus markup-nya, gitu ya. Oh. Nah, ini persis nih ya. Iya. Yang B-nya itu kan bertindak untuk dan atas nama. Berarti kan jasa. Kayak saya misalnya mau ngurus STNK, saya nggak mau repot, ya udah saya pakai biro jasa. Kan itu udah jasa. Nah, polisi ya nagihnya atau samsat ya nagihnya kayak orang yang datang kan gitu yang ngurusin. Itu kan jasa. Termasuk juga jasa freight forwarding, jasa pengurusan transportasi gitu ya. Kita pakai mereka ya. Baik freight forwarding itu nambahin laba mereka atau enggak, tetap terutang PPN dari tagihannya dari freight forwarding kepada pengguna jasa yang sesungguhnya gitu loh. Ya kan? Mhm. Iya, iya, Ya. Pak. Iya, iya. Oke. Baik. Oke, Iya, kalau makasih, begitu Pak. teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa hadir semua besok. Sekaligus kita review materi kalau masih ada yang mengganjal. Biar nanti kita akhiri sesi PPN dengan lega legowo ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf atas kesalahan itu karena kebodohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat dan